Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat gaji di atas UMR. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. AST 1831 Treasure Pagoda mengenali pemiliknya. Subscribe penatua. Perempuan dan harta harus menjadi milik orang-orang yang bermoral lurus. Pemilik toko menggunakan nada seolah-olah dia sedang mengajari junior. King Sui tertawa ketika mendengar kata-kata ini, pemiliknya benar-benar milik orang-orang yang jujur secara moral, pikirnya sinis. Dia telah memperoleh harta tertinggi dari pemilik toko dan ingin melihat reaksinya jika dia menemukan kecakapan sejati dari harta. Kau harus memikirkan kembali keputusanmu. Aku tidak ingin membunuh hari ini, tetapi jika kamu berani memikirkan wanita aku lagi, bahkan jika aku tidak membunuh kamu, kamu bisa melupakan menjadi seorang pria lagi, King Sui berkata dengan muram. Wajah pemilik toko itu suram. Dengan kecenderungannya, jika dia benar-benar tidak bisa menjadi pria lagi, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian karena dia memiliki banyak wanita cantik yang menunggunya di rumah. Tampaknya risiko mencari wanita cantik tidak kecil. Pemilik toko memandang King Sui, sebelum mengalihkan pandangannya ke para wanita. Keindahan seperti Dewi itu mengguncangnya sampai ke intinya, dia secara alami bersedia mengambil risiko setelah melihatnya. Aku juga tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku bermain dengan wanitamu. Wajah pemilik toko menjadi semakin berbisa, dengan tatapan menatap para wanita itu. King Sui, bunuh dia, kata King ringan. Ladies, hukuman terbesar bagi seorang pria adalah tidak membunuhnya, tetapi untuk melucuti dia dari kemampuan untuk menjadi seorang pria, membuatnya hanya bisa menonton dan tidak pernah bertindak. King Sui main-main memandang King dan Tante Lingyan. Lalu tunggu apa lagi? Berhenti berbicara omong kosong. King dengan marah mendorong King Sui ke depan, dia secara alami bisa mengatakan bahwa dia mengejeknya dan Tante Lingyan. Tidak berbicara lagi, King Sui dengan santai menerkam untuk memukul pemilik toko. Meneliti kematian. Pemilik toko mendengus dengan jijik. Dia juga mengangkat kepala ke arah King Sui, itu berubah menjadi gelap gulita dan ditutupi dengan aura yang mematikan. 1000 tangan beracun, King Sui terkejut. King Sui tidak akan pernah menduga bahwa pemilik toko ini berlatih teknik racun kelas atas, teknik legendaris yang terkenal di zaman kuno. 1000 toksin tangan memiliki persyaratan yang keras, menuntut seseorang untuk memiliki fisiologi racun, yang akan memberikan perlawanan ekstrim terhadap racun dan racun sejak lahir. Fisik khusus sulit ditemukan bahkan dalam 100 tahun. Ada cara lain untuk mendapatkan fisiologi racun Haltian, seperti meracuni bayi saat lahir atau selama kehamilan. Jika bayi yang diracuni berhasil selamat, ia akan memperoleh sedikit racun Qi dan membentuk fisiologi racun. Namun, metode ini sulit, dengan peluang sukses 1000 kali lipat. King Sui tidak yakin apakah orang ini memiliki fisiologi racun Xiantian atau yang Haltian. Fisiologi racun Xiantian biasanya lebih kuat daripada rekan Haltian mereka dan Tousan Toksin Hands harus diolah sejak muda, jadi kultivasi pria ini benar-benar mengesankan. 1000 toksin tangan mendapatkan namanya karena diperlukan satu untuk mandi tangan mereka dalam 1000 jenis ramuan beracun. Para praktisi menggunakan obat-obatan untuk menyerap racun Qi dan pada saat yang sama, mencegah mereka menyerang hati mereka. Tangguh tangan 1000 toksin terletak pada ramuan beracun yang digunakan selama proses budidaya, tapi tentu saja, ini datang dengan risiko sendiri. Mereka yang memiliki fisiologi racun tidak sepenuhnya kebal terhadap racun. King Sui akhirnya mengerti dari mana pemilik toko mendapatkan kepercayaannya, karena terhadap 1000 tangan toksin, para pembudidaya tingkat yang sama akan dengan bijaksana mundur melawannya. Namun, King Sui sedikit unik karena ia juga seorang ahli racun. Dia tidak takut racun sama sekali, tetapi seperti orang lain, dia tidak kebal terhadap itu. Dia hanya memiliki resistensi yang sangat tinggi terhadap racun. Tangan suci. King Sui segera menggunakan tangan suci. Energi alam adalah kutukan bagi semua hal jahat dan beracun. Jelas, efisiensinya juga dibatasi oleh kekuatan, karena individu dengan kekuatan yang sama bisa paling banyak menekan setengah dari kemampuan lawan mereka, kadang-kadang bahkan lebih sedikit. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, segala bentuk perlawanan tidak ada gunanya. Itu seperti kemampuan King Sui untuk menekan pemilik toko dengan kekuatan absolut. King Sui membalas lawannya dengan tangan sucinya. Dengan demikian, hasilnya dapat diprediksi. Pemilik toko dikirim terbang, menyemburkan darah saat dia pingsan. King Sui tidak repot-repot pergi. Apakah lawan mampu hidup akan tergantung pada keberuntungannya sendiri, dan bahkan jika dia bertahan hidup dia akan menjadi cacat. Orang seperti ini tidak pantas simpati. Mereka yang ingin merampok orang lain harus siap mati setiap saat. Mereka bertiga langsung kembali ke rumah. Mereka awalnya ingin menghabiskan waktu tetapi suasana hati benar-benar hancur. Meskipun insiden itu tidak serius, itu adalah kesenangan yang sama. Selain itu, mereka perlu memperbaiki pagoda terlebih dahulu. Setelah itu bahkan jika mereka ditikam atau diserang, mereka tidak perlu khawatir.
Pagoda juga akan menjadi lebih menakutkan dengan pertumbuhan kekuatan mereka. Kembali ke halaman di Imperial Cuisine Hall, mereka langsung mengunci gerbang. Lalu King Sui berkata, jangan biarkan siapapun mengganggu aku akan memperbaiki pagoda harta karun. Ini malam hari, tidak ada yang akan datang untuk mengganggu kamu, kata King King buru-buru. Benar, mengetahui bahwa kita semua ada di sini, siapa yang akan datang dan mengganggu kita di malam hari? King Sui mengangguk. Wajah King King menumbuhkan warna merah, bukankah menjadi bajingan membunuhmu? King Sui tertawa sebelum mengeluarkan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda. Dia menggunakan jari-jarinya untuk memeras blood essence-nya, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Mereka semua disempurnakan ke dalam pagoda, dan ketika tetes keempat akan masuk, dia menggunakan pedangki untuk langsung memotongnya menjadi 2. Menggunakan pedangkinya untuk memisahkan esensi darah menjadi 2 benar-benar tidak mudah. Mengusir bagian atas, ia membiarkan setengah jatuh memasuki pagoda. Setelah itu, dia membungkus pagoda dalam gelembung Yuan Qi. Tiba-tiba, pagoda memancarkan cahaya yang kuat dan menghilang dalam sekejap. King Sui melihat pagoda 7 warna dan indah berdiri tinggi di dalam dantiannya. Itu memancarkan cahaya kusam dan mengelilingi Paragon Vessel, Five Elements Divine Flag, Kipelet Kaisar dan semua yang ada di dalamnya. Keberhasilan. King Sui bisa merasakan kehangatan yang sangat nyaman berdenyut di sekujur tubuhnya. Itu adalah artefak Divine Grade yang bisa menyatu dengan tubuh. Selain itu, ia tidak perlu menaikkan nilainya untuk mendapatkan efek pasif artefak. Hilangnya pagoda itu mengejutkan kedua wanita itu dan mereka tahu apa artinya itu. Mereka memiliki harapan tinggi untuk item yang dibawa King Sui kembali, tetapi mereka tidak berani bermimpi bahwa itu akan menjadi item Divine Grade yang bisa bergabung dengan tubuh. King Sui membuka matanya, mandi dalam aroma saat dia menghirup udara. Sangat harum. Dia memberitahu kedua wanita itu, gunakan 3,5 tetes darah essence untuk mengikat harta itu kepadamu. Ingat, hanya 3,5 tetes, tidak lebih dan tidak kurang. King Sui menekankan esensi darah tetapi tidak berarti apa-apa secara khusus. Tetap saja, Tante Lingyan menoleh untuk memandang King Sui secara tidak wajar, tetapi dengan harta tepat di depan mata mereka, kedua wanita itu langsung menerapkan 3,5 tetes esens darah ke dalam pagoda. AST 1832 jangan tinggalkan diri sendiri dengan menyesal. Ketika kedua wanita itu membuka mata lagi, mereka menatap dengan tidak percaya pada King Sui, ketika mereka menemukan efek mengerikan dari pagoda kecil yang misterius. King Sui dan kedua wanita itu sudah berada di peringkat atas rantai makanan. Setidaknya dari perspektif King Sui, pagoda ini dapat menggandakan kekuatan mereka. Melihat pagoda bergabung dengan tubuh mereka, kedua wanita itu sudah bisa mengetahui bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Sulit dipercaya bahwa ia memiliki efek yang luar biasa. Meningkatkan kekuatan dengan 1 kali lipat hanya keterampilan sementara, tetapi untuk meniadakan kerusakan dari lawan yang setara level tanpa batasan waktu atau tempat, itu benar-benar menakjubkan. King Sui, itu barang yang bagus. Apakah kamu merasa sakit hati dengan kami mengambilnya? King King sangat senang dan tidak mampu menahan godaan King Sui. Bahkan dia tidak tahu keadaannya sekarang. Memberikannya kepada para wanitaku tidak akan pernah membuatku sakit hati. King Sui terkekeh. King King tidak menanggapi, dengan ringan menundukkan kepalanya. Dia sangat berkonflik karena pria ini baik dalam semua aspek, dia hanya agak terlalu sembrono dan tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Karena itu, dia tidak bisa menyerah dan menjadi wanita yang secepat itu. Pikiran ini membuatnya menghela napas dalam hatinya ketika dia tahu bahwa dia benar-benar jatuh cinta padanya. Dia ditakdirkan untuk terlibat dengan dia, atau tidak menikah sama sekali. Dia sering memikirkannya dan hatinya akan merasa damai ketika melihatnya. Perasaan yang sangat dia nikmati. Tante Lingyan juga terbiasa bermain-main King Sui. Kekuatan terbesar orang adalah kemampuan beradaptasi mereka dan karena tidak ada yang ingin kesal sampai mati, mereka akhirnya akan beradaptasi dan terbiasa dengan berbagai hal. Setelah seseorang terbiasa dengan kehadiran orang lain, akan ada perasaan hampa tanpa kehadiran orang tersebut. King Sui ingin mereka terbiasa dengannya dan masuk ke hati mereka, untuk mengubahnya sedikit demi sedikit. Tante Lingyan baru saja melakukan terobosan dan sekarang dengan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda, kekuatannya meningkat dengan cepat. Dia sekarang lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda, bertarung dengan orang lain pada level yang sama adalah permainan anak-anak karena mereka dapat bertindak seperti karakter yang kebal dalam permainan. Mereka bisa terus membuang serangan kuat tanpa peduli. Kedua wanita itu masih gembira karena King Sui telah memberi mereka barang berharga. Hanya ada 3 yang tersedia dan dia memiliki lebih banyak wanita daripada hanya 3, namun dia memberikan pagoda kepada mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka yang memiliki uang mencintai uang, memiliki uang berarti memiliki dunia. Dengan uang, orang bisa berbakti dan membeli hadiah dan tonik untuk orang tua mereka. Tentu saja, beberapa orang mengklaim dan percaya bahwa cinta dan kekerabatan tidak dapat dibeli dengan uang. Ini tampak logis tetapi secara praktis, masyarakat bersifat materialistis dan hanya bertahan hidup membutuhkan uang, sehingga mereka yang miskin tidak memiliki kemewahan cinta dan kekerabatan.
Ini seperti apa yang dikatakan seorang pria dalam kehidupan sebelumnya. Dia sibuk dan meskipun dia tidak bisa hanya menggunakan uang untuk mengekspresikan cintanya kepada orang tuanya, uang adalah saluran baginya untuk mengungkapkannya. Ketika orang tua melihat anak-anak mereka berhasil, itu juga merupakan bentuk kesalehan anak. Jika kamu miskin dan menderita, dapatkah kamu tetap mengklaim bahwa kamu mencintai orang tua kamu, jika kamu membiarkan mereka menemani kamu dalam kemiskinan dan penderitaan? Meskipun ini sedikit ekstrim, King Sui setuju dengan pemikiran seperti itu. Uang tidak maha kuasa, tetapi tanpa uang, seseorang tidak kompeten. Kekuatan di dunia ini setara dengan uang di dunia sebelumnya. Mereka berdua terlalu penting. King Sui akhirnya bisa mengerti mengapa orang kaya dapat memiliki wanita dengan mudah, seperti antara wanita, roti, dan uang, tidak ada yang akan berpikir bahwa roti itu diperlukan. Dalam kehidupan, hidup dalam dirinya sendiri adalah hal yang paling penting. Hidup dan berjalan bersama seseorang adalah hal yang paling membahagiakan. Sudah terlambat, aku akan kembali dulu, selamat malam. Tante Lingyan memandang King Sui dan King sebelum tersenyum ketika dia pergi menuju pavilionnya sendiri. King Sui mengangguk ketika menyaksikan Tante Lingyan kembali ke pavilionnya sendiri. Senyumnya yang tak tertahankan masih segar dalam ingatannya dan itu bukan hanya dia yang baik, bahkan King akan mengakui bahwa senyumnya terlalu indah, seperti bunga-bunga yang mekar di musim semi, membawa pesona yang tak terbantahkan. Bukankah itu pemandangan yang bagus? King tersenyum. Ya memang, tapi kamu juga pandangan yang baik. King Sui menoleh untuk melihat King, yang tampak sedikit cemburu. Kamu tidak bersungguh-sungguh. King tersenyum pada King Sui. King Sui tiba-tiba merasa celah di antara mereka sangat kecil. Dia tersenyum dan meraih kedua tangannya, menyebabkan King menjadi bingung ketika dia mulai berjuang. Namun, King Sui, meskipun masih tersenyum padanya, menolak untuk melepaskannya. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? King berhenti berjuang, berbalik untuk menatap King Sui. Kamu sedang mempertimbangkan apakah akan menjadi istriku. Bagaimana hasilnya? King Sui menarik mereka lebih dekat. Kamu berjanji tidak akan memaksaku. King ringan menundukkan kepalanya, wanita yang dominan itu tiba-tiba menjadi lemah lembut dan tenang. Transformasi ini mengejutkan King Sui untuk sementara waktu, tetapi tidak lama kemudian dia memeluknya dan langsung mencium bibir ceri itu. King tidak mengharapkan pergantian peristiwa dan juga tertegun. Ketika dia mendapat cengkraman, dia merasakan sesuatu yang licin di mulutnya, hembusan bau dan aura pria melayang ke hidungnya. Dia sangat berkonflik, karena dia mendapati dirinya tidak membenci sensasi ini dan hanya menemukan itu menarik. Ketika akhirnya dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sudah sampai pada kesimpulannya. King Sui yang terus mendorongnya untuk memilihnya. King Sui tidak berharap dia merespons setelah keterkejutannya. King Sui rakus mengisap bibir itu. Tangannya terus-menerus berkeliaran dan hanya sampai mereka mencapai puncaknya, King mendorongnya. Sangat disayangkan tangan King Sui sudah menyentuh harga dirinya. Masih belum melepaskan, King dengan dingin berpunuk. King Sui menggunakan kekuatannya untuk meraba-raba sebentar, sebelum dengan enggan melepaskannya. Dia mengambil tangannya untuk mencium, benar-benar harum. Kamu benar-benar orang jahat, King dengan cepat menghilang. King Sui mengawasinya pergi, sebelum berjalan ke pavilionnya sendiri sambil tersenyum dan menyeringai pada keuntungan yang tak terduga. King tidak marah dan jawabannya menjawab sebanyak itu. King Sui merasa banyak kemajuan telah dibuat dan itu akan jauh lebih sederhana di masa depan. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada beberapa orang, jadi dia tidak mencoba memaksa dirinya untuk menolak gagasan atau tindakan tertentu. Hidup itu terlalu singkat untuk penyesalan. AST 1833 2 bulan kemudian, Yin Zheng, Raja Belantara. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Ketika mereka pertama kali kembali, Suen Wu tidak ada di sana, tetapi dia kembali tak lama kemudian sementara semua orang menikmati 2 bulan damai dan tenang. Dalam jangka waktu 2 bulan, King Sui mengunjungi Sunset King Palace pada banyak kesempatan. Karena tidak butuh banyak waktu untuk bepergian, ia tinggal di kedua tempat selama beberapa hari. Namun hari ini, Ling Fei melahirkan seorang putra, menyebabkan Yin Tong kewalahan dengan sukacita. Imperial Cuisine Hall menghentikan bisnis mereka hari ini untuk jamuan makan. Imperial Cuisine Hall adalah keberadaan yang transenden di sekitar wilayah ini, dengan Lan Lingfeng dari klan nomor 1 kota Linhai, undangannya tidak banyak, tetapi semuanya memiliki hubungan baik dengan Ola. Di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. King Sui tidak pernah ke sini sebentar, tetapi dia tahu bahwa siapapun, terlepas dari statusnya, bisa menjadi penyelamat di saat-saat penting. Seseorang yang benar-benar mampu akan berteman di sekitarnya, tanpa memperhatikan status sosial. Perjamuan tidak berlangsung lama, dimulai pada sore hari dan berakhir tepat sebelum matahari terbenam. Setelah para tamu pergi, semua orang di Imperial Cuisine Hall berkumpul bersama untuk mengobrol dan bergembira. King Sui, kamu harus memberi nama anak aku. Yin Tong tersenyum. King Sui tertegun ketika dia menyadari bahwa dia telah membantu menyebutkan beberapa anak. Dunia ini memiliki mitos bahwa mereka yang diberi nama oleh para kultivator yang kuat, akan memiliki prestasi besar di masa depan. Ini jelas tidak terbukti secara ilmiah,
tetapi karena seseorang dapat dinamai oleh seorang kultivator yang kuat, itu berarti bahwa anak itu agak kaya dan memiliki suasana yang baik untuk tumbuh. Oleh karena itu, bahkan ketika tumbuh dewasa, anak ini tidak akan terlalu lemah kecuali jika dia adalah pesolek fobia. King Sui adalah pembudidaya terkuat yang hadir dan karenanya, kehormatan diberikan kepadanya. Dia bukan tipe yang mendorong hal-hal seperti itu dan jadi dia tersenyum. Kami akan memanggilnya Yin Zheng dan julukannya adalah Raja Hutan. King Sui mengingat Raja Wilderness dari kehidupan masa lalunya, dengan sikap yang selalu berubah namun mengagumkan. Dia memiliki kekuatan besar yang menyaingi ayahnya sendiri, Raja-Raja Wali. Dia menamai bocah itu Zheng karena kebenaran, karakter yang kuat dan terhormat. Bagus, kita akan memanggilnya Yin Zheng, tetapi nama Wilderness King ini tampaknya sedikit flamboyan. Yin Tong tertawa sambil mengatakan itu. Adalah normal bahwa dia berpikir seperti itu, karena kepribadiannya lebih taat hukum dan berhati-hati, namun murah hati dan baik. King Sui sangat menyukai sifat-sifatnya. Yin Tong juga menyadari alasan King Sui memilih nama ini dan sebenarnya, dia tidak yakin apakah cara dia melakukan sesuatu itu baik atau tidak. Seperti dengan Ling Fei, dia biasanya juga bukan pembicara yang manis. Semua orang tahu bahwa pujian dinyanyikan untuk menghibur orang dan wanita perlu dihibur. Ya, tepatnya, itu bukan masalah dihibur, tetapi metode. Kebanyakan orang menyukai pujian dan bahkan jika Ling Fei cantik, dia masih gembira ketika menerima pujian, terutama pujian dari orang yang dicintainya. Oleh karena itu, ketika pria berbicara dengan wanita yang mereka sukai, itu baik untuk berbicara kotor, karena itu akan menjadi pengalaman yang baik dan lebih menarik. Lan Ling Feng juga sangat normal, tetapi memiliki gaya yang sangat berbeda dari Yin Tong. Dia begitu sentimental dengan si Chesa ke titik di mana bahkan King Sui tidak bisa mengatasinya. King Sui merasa bahwa dia agak membosankan, secara inheren dia membosankan. Itu bukan penyakit tetapi kejadian normal bagi pria. Dari 10 pria, 9 agak membosankan dan menyedihkan. Sebuah nama hanyalah simbol dan Yin Tong senang dengan Yin Zheng menjadi namanya. Untuk saat ini, Ling Fei masih belum pulih. Dia sebagian besar baik-baik saja, mengingat bahwa dia adalah seorang kultivator yang kuat di aula masakan kekaisaran dan bahkan bergabung dalam perayaan untuk sementara waktu. Sa kecil, Ling Feng, kalian harus terus berusaha karena pasangan ini sudah berhasil. Yun Yang tersenyum. Ya, kami selalu bekerja keras, tapi kadang-kadang mereka sulit didapat, Lan Ling Feng mengangguk dengan serius. Si Chesa berubah merah padam saat dia mencubitnya, apa katamu? King Sui tertawa sampai dia akan memuntahkan minumannya, dan Suen Wo juga memerah. Topik ini sedikit aneh untuk dibahas lebih lanjut, tetapi implikasinya sudah lucu. Gangguan si Chesa membuat Yun Yang merasa tidak wajar. Yun Yang memang mengatakan itu, tapi dia tidak bermaksud apa-apa lagi dengannya, menyebabkan dia merasa sangat malu dan canggung. Namun, dia sudah tumbuh lebih tua dan diakui oleh semua orang, termasuk King Sui, sebagai kakak perempuan mereka. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Lan Ling Feng tertawa kecil, karena hidupnya sangat hebat. Sebelumnya, dia berada dalam sorotan, bangga dan dihormati, tetapi dia pahit karena cintanya yang sepihak, namun sekarang dia dapat menikmati cintanya juga. Itu secara alami membuatnya merasa senang. Makan malam ini berlangsung sampai larut, sebelum semua orang akhirnya bubar. Tante Lingyan dan Qin King akhirnya kembali beberapa hari yang lalu, karena mereka telah berjalan-jalan sebentar. Mereka menikmati pertumbuhan kekuatan Tante Lingyan dan perubahan mentalnya. Kedua wanita itu pergi bersama-sama memungkinkan King Sui untuk bersantai, karena Tante Lingyan juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang mampu bersanding dengannya, belum lagi dia dilengkapi dengan pagoda harta karun nasib surgawi nasib dan Dewi Divine Set-nya. Qin King tidak begitu kuat, tapi dia tidak bisa diremehkan. Lagi pula, dia pernah lebih kuat dari King Sui. Meskipun dia lebih lemah sekarang, perbedaannya tidak terlalu besar. Kedua wanita itu sangat akrab dengan para wanita dari Istana Raja Laut Sunset. Mereka sering mengunjungi dan bahkan memiliki tablet tua Sunset Sea King Palace. Ini bukan kejadian aneh, karena baik King Sui maupun Qin King memegang banyak tablet. Ini adalah pertukaran manfaat dan pembentukan hubungan. Padahal, itu tidak perlu mengingat King Sui adalah jembatan antara para wanita. Selanjutnya, hubungan antara para wanita itu sedekat saudara. Sebagai wanita yang berbagi pria, mereka bisa menjadi saudara perempuan atau musuh bebuyutan. Saudari yang berhubungan dengan darah masih akan berpisah setelah menikah, sementara menikah dengan pria yang sama berarti bergabung dengan keluarga yang sama seumur hidup. Ini terutama benar bagi orang-orang pedesaan, yang akan memiliki semua istri mereka hidup di bawah satu atap, mengingat kurangnya rumah dan beban tambahan. Bagi sebuah keluarga, tinggal terlalu jauh sama dengan tidak menjadi keluarga lagi. AST 1834 sulit untuk menemukan percaya diri, bersiap untuk pergi. Sunset King Palace. King Sui saat ini tinggal di sini. Dia kembali tepat setelah anak Yin Tong berusia 1 bulan. Dengan demikian, dia telah tinggal di aula masakan kekaisaran selama 3 bulan dan menunda untuk sebulan lagi setelah kelahiran anak Yin Tong. Yin Tong dan Lan Ling Feng sudah menjadi kuat, tetapi masih ada banyak ruang untuk tumbuh, karena kekuatan mereka masih meningkat dengan cepat. Pada periode ini, King Sui menyarankan mereka untuk hanya mengkonsolidasikan fondasi mereka, tanpa terburu-buru atau menahan diri.
Selain menggunakan pil obat untuk mengkonsolidasikan yayasan mereka, King Sui terus mengajarkan mereka seni tinju untuk meredam fisik mereka. Bahkan jika mereka Battle God Inheritor, King Sui masih mengubah jalannya secara drastis, karena masa depan mereka yang dulu terbatas sekarang dipenuhi dengan harapan. King Sui mengingat pria kekar yang telah dia sembuhkan dalam sebulan. Dia mengejutkan bahwa Foolish Sage Inheritor ke inti selama pertandingan terakhir mereka. Yang lebih sulit baginya adalah kekalahannya yang cepat di tangan King Sui. Dia dipukuli hanya dalam 3 gerakan dan King Sui bahkan berdiri diam. Perbedaan kekuatannya terlalu banyak, jadi, dia tidak bisa melukainya sama sekali. Ini merupakan pukulan berat bagi lelaki kekar itu, karena ia menawarkan kekuatannya sebagai kompensasi untuk disembuhkan. Dia berpikir bahwa kekuatannya cukup untuk itu. Dia benar-benar percaya bahwa dia agak baik. Namun, kekuatannya bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan King Sui. Setelah pertarungan, King Sui tidak meminta apapun. Dia hanya memberinya beberapa nasihat tentang seni bela diri dan memintanya untuk merawat balai masakan kekaisaran, jika itu nyaman. Pria kekar itu secara alami bersedia. Meskipun King Sui masih tidak tahu nama pria itu, dia mempercayai reputasi Foolish Sage Inheritor. King Sui tidak mengungkapkan identitasnya. Dengan penggabungan bertahap dari Sunset King Palace dan Eastern Peak Dragon Wolf Palace, mereka dapat dianggap sebagai hegemoni lokal. King Sui masih khawatir menjadi pohon tinggi yang menangkap angin. Menjadi terlalu tinggi kunci adalah pedang bermata dua dan jadi dia ingin kedua istana perlahan-lahan menetapkan diri sebagai entitas yang terpisah. Sunset King Palace dan Eastern Peak Dragon Wolf Palace sangat sederhana, dan belum menarik perhatian kekuatan apapun, tetapi itu tidak akan lama bagi perdamaian seperti itu untuk dilanggar. King Sui mulai gelisah. Kembali di Sunset King Palace, Muyun King tahu sumber masalahnya, tetapi wanita lain dibiarkan bingung karena King Sui tidak pernah berbicara tentang masalahnya setelah kembali. Sudah 8 bulan. Permaisuri vampirik akan segera melahirkan Secret Demoness dan dia masih bingung apakah dia harus mengunjungi atau tidak. Dia menunda keputusan karena ada waktu yang tersisa, tetapi dengan tanggal yang semakin dekat, dia harus menelepon. King Sui dengan frustrasi meninggalkan Sunset King Palace sambil mengamati berbagai makhluk bawah laut, yang masing-masing akan menjadi harta yang indah dalam kehidupan masa lalunya, iblis-iblis kecil yang cantik. King Sui bergerak di belakang batu besar dalam sekejap. Kamu benar-benar merindukanku, datang ke sini untuk mengamatiku dengan diam-diam. King Sui tersenyum ketika menatap Muyun King. Bah, siapa yang akan merindukanmu? Aku hanya mengasihani kamu dan datang untuk menghibur kamu. Muyun King membalas senyumnya. Wow, untuk menghiburku. Dan bagaimana kamu mengusulkan kamu akan melakukan itu? King Sui menjilat bibirnya saat dia menatap dengan hati-hati pada puncak Muyun King. Mereka mengangkat pakaiannya, sangat menenangkan mata bahkan menghalangi lapisan pakaiannya. Muyun King menjadi bingung oleh tatapannya, tetapi dia menolak untuk berpaling. Setelah itu, dia menutupi matanya dengan tangan di wajahnya dan berkata dengan malu-malu, kamu tidak bisa melihatku seperti itu. King Sui bisa melihat tangan di wajahnya, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menghalangi pandangannya. King Sui jelas bisa merasakan pesona alaminya yang dipancarkan sebagai Drakaina. Awalnya mereka semua memesona, mampu memikat orang lain tanpa berbuat banyak. Kamu begitu cantik, bagaimana bisa kamu begitu pemalu? King Sui menggoda wanita yang tidak pernah dia mengerti sepenuhnya. Nyonya Sunset King Palace sudah matang, tapi dia masih memberi kesan kuat pada King Sui. Sementara Muyun King sangat halus, dia jarang bersentuhan dengan King Sui dan terus melakukan suatu tindakan seolah-olah dia tidak jatuh cinta padanya. Aku datang dengan niat baik, tapi karena kamu masih bisa menggodaku, sepertinya kamu baik-baik saja sendiri. Muyun King menarik tangannya sebelum mundur. Dia akan pergi. Jangan seperti ini, karena kamu sudah berada di sini, mari berjalan-jalan. Aku membutuhkanmu. King Sui tersenyum ketika dia menarik tangannya, menyeretnya sambil berjalan. Mereka sudah memiliki sesuatu yang terjadi sebelumnya, tetapi Muyun King mendesah dalam hatinya. Dia tidak menolaknya dan membiarkannya menariknya. Dia bingung tentang pikirannya sendiri, karena dia tidak menerima atau menolaknya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? King Sui memegangi tangannya erat-erat, sambil berkata tanpa daya. Apapun yang kamu lakukan dapat dibenarkan, ikuti saja apa yang hati kamu katakan, kata Muyun King ringan. Jika kamu berada di sepatu aku, apa yang akan kamu lakukan? King Sui membelok di kejauhan. Setiap orang memiliki tanah suci mereka sendiri. Bahkan orang berdosa yang jahat, yang melampaui penebusan, tidak terkecuali. Aku bukan kamu, aku tidak bisa bertindak atas nama kamu, Muyun King menggelengkan kepalanya. Wow, gadis kecil itu berkhotbah. King Sui menggodanya dan menerima pukulan ringan darinya. Pergilah, aku tahu kamu ingin pergi, atau kamu tidak akan bingung. Bertindaklah sesukamu, asalkan hati nuranimu tetap bersih. Muyun King menatap King Sui dengan tegas. Baik. King Sui tahu bahwa orang yang berpikiran jernih bisa melihat kebenaran. Dia ingin pergi, kalau tidak dia tidak akan mengalami konflik sama sekali. Karena ini masalahnya, maka ia ingin menjalani kehidupan tanpa penyesalan terlepas dari hasilnya. Setiap orang membutuhkan orang kepercayaan yang mengenalnya dengan baik, atau itu akan sangat disesalkan.
King Sui tiba-tiba merasa seperti dia telah menemukan orang seperti itu di Muyun Qingge. Ada pepatah dalam kehidupan sebelumnya bahwa pria membutuhkan 3 wanita, seorang istri, kekasih, dan orang kepercayaan. Dari semua itu, orang kepercayaan adalah yang paling sulit ditemukan. Itu bukan hanya pembicaraan dari hati ke hati, tetapi teman sejati yang bisa diajak bicara tentang apa saja. Sebenarnya, ini tidak mungkin untuk King Sui. Berkeliaran di Sunset King Palace selama setengah bulan, King Sui mengucapkan selamat tinggal tanpa menjelaskan apapun, hanya Muyun Qingge yang tahu tentang kepergiannya kali ini. 1835 King Sui akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bukit Iblis Vampirik, karena ia tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Dia percaya pada nasib, seperti di dunia yang luas ini, bahkan musuh harus ditakdirkan untuk bertemu. Itu juga bentuk takdir untuk menjadi musuh. Karena ada begitu banyak orang di dunia ini, mengapa harus kamu? King Sui pertama kali mengunjungi Gunung Suci karena dia memiliki beberapa koneksi dengan mereka. Belum lama sejak perpisahannya, tetapi banyak hal telah terjadi sejak itu, membuat ini terasa seperti ingatan yang jauh. Gunung Suci. King Sui tidak menghabiskan banyak waktu lollygaging. Dia bergegas langsung ke Gunung Suci dalam 10 hari dan secara kebetulan bertemu Rumeng di pintu masuk. Rumeng adalah kepala pelayan yang dia temui pertama kali dia datang dan dia terkejut melihatnya, lalu dia tersenyum, apa yang membawamu ke sini? King Sui tiba-tiba merasa bahwa dunia selalu berubah. Wanita yang dingin dan tidak dapat didekati ini sebenarnya tersenyum untuk menyambutnya. Aku datang ke sini untuk menangani beberapa hal, apa Nyonya Istana ada di sini? Dia di sini. Dia tahu kamu akan datang, tetapi kamu datang lebih awal dari yang diharapkan. Rumeng tersenyum ketika dia berbalik untuk memimpin. King Sui mengikuti di belakangnya, berjalan menuju puncak Gunung Suci. Dia masih terkejut bahwa Seng Jun akan begitu yakin akan kepulangannya. Muyun Qingge telah menumpahkan kacang ketika mereka pergi, dan dengan kecerdasannya, tidak sulit untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia bahkan meminta Seng Jun untuk merawat permaisuri vampirik. Jadi, kepercayaan dirinya tidak terlalu mengejutkan. Setelah berjalan sebentar, mereka dengan cepat mencapai puncaknya. Itu masih sama seperti sebelumnya dan dia kebetulan melihat seorang wanita berjalan keluar. Seng Jun. Wanita ini seperti peri yang tidak ternoda, dia memberikan getaran yang sama seperti Ye Jiange, tetapi hanya ada beberapa kesamaan. Ye Jiange merasa lebih murni dan tidak ternoda, sementara wanita ini memancarkan aura keabadian dan kemuliaan yang tak terbantahkan. Sepasang mata berbintang dan pijar menunjukkan senyum ramah yang hangat. Ini adalah perbedaan utama antara dia dan Ye Jiange. Meskipun dia tampak tidak bisa didekati, dia sebenarnya sangat ramah. Kamu datang. Seng Jun tersenyum saat berbicara. Itu seperti reuni antara teman-teman lama, tidak terlalu dekat tetapi sangat alami. Di puncak gunung, awan yang melayang di sekelilingnya melukiskan gambar abadi yang indah. Aku harap Fairy Jun baik-baik saja. King Sui tersenyum ketika dia mengangguk, menanggapi salamnya. Rumeng diam-diam meninggalkan atas kemauannya sendiri. Kau pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali. Aku sudah menyiapkan jamuan makan. Seng Jun mengundangnya. King Sui tertegun, kamu tahu aku akan datang. Aku punya firasat. Tidak kusangka kau mengerti aku dengan baik. Aku tidak mengerti kamu, Seng Jun tersenyum, tidak lagi main-main dan menggoda, tetapi ekspresi tegas dari intoleransi terhadap siapapun yang melanggarnya. King Sui tidak berusaha memanfaatkannya. Dia hanya menyadari kebodohannya setelah responnya, tetapi kata-katanya yang cerdas jelas menjabarkan hubungan mereka. King Sui dengan canggung menggosok hidungnya dan menahan diri untuk tidak berbicara, karena itu hanya akan memajukan gagasan bahwa dia memiliki desain pada dirinya, jadi dia menertawakannya ketika dia mengikutinya ke aula utama. Hanya ada 2 dari mereka di pesta itu. King Sui terkejut, tetapi tidak terkejut. Karena dari semua anggota Gunung Suci, dia hanya mengenalnya. Karenanya, dia secara alami akan menahan diri untuk tidak mengundang orang lain, karena itu hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Selamat datang kembali ke Gunung Suci. Seng Jun mengangkat gelas anggurnya untuk bersulang saat dia tersenyum. King Sui mengembalikan rotinya dan tersenyum, terima kasih. Tidak apa, aku tidak banyak membantu dan dia baik-baik saja. Kamu sedikit lebih awal, tetapi tidak sepagi itu. Seng Jun tersenyum. King Sui tahu bahwa dia berbicara tentang permaisuri vampirik. Dia dengan tak berdaya menjawab, itu sudah terjadi. Setidaknya aku harus mengunjungi sekali, atau aku akan merasa sangat bersalah. Wanita cantik yang menemanimu ke sini seharusnya berasal dari ras Drakaina. Sepertinya hubungan kamu dengannya cukup bagus. Pernyataan Seng Jun membingungkan King Sui. Kami teman baik, mengapa kamu bertanya? King Sui bingung. Setelah mencapai tingkat kami, beberapa bea cukai harus dilanggar. Jika kamu tidak mau mengambil langkah itu, permaisuri vampirik tidak ada bedanya dengan kita. Seng Jun meletakkan gelas anggurnya. King Sui menyadari fakta ini, tetapi masih ada simpul di hatinya tentang masalah ini. Bukannya dia membenci permaisuri vampirik. Dia bahkan melihatnya sebagai keberadaan yang unik, vampirik demones yang suci dan murni. Sambil mendesah dalam-dalam, dia tersenyum, aku mengerti, aku sudah menerima ini ketika aku datang ke sini.
Itu bagus, aku benar-benar berharap kamu bisa menerima ini, Seng Jun mengangguk. Terima kasih, kemampuan adaptasi aku cukup bagus. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku butuh bantuan kamu dengan sesuatu. Seng Jun tersenyum pada King Sui. King Sui mengangguk, sebelum dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, untuk masalah yang dapat mengganggu kamu, aku bersedia membantu selama aku bisa. Para iblis vampirik telah tenang setelah kepergianmu, jarang keluar untuk berburu darah, tetapi istana pembantaian Luo, yang berjarak 50.000 mil laut dari sini, sudah mulai memamerkan taring mereka di istana suciku. Aku kira aku tidak bisa menanganinya sendiri, Seng Jun berbicara perlahan sambil memandang King Sui. Mengejutkan bahwa dia menyebutkan hal ini secara alami, tanpa sedikit pun kekhawatiran muncul di ekspresinya. Istana pembantaian Luo, King Sui bertanya dengan bingung. Dia tidak akrab dengan kekuatan lokal dan hanya ingin tahu kekuatan kasar istana pembantaian Luo ini. Istana pembantaian Luo adalah kekuatan dari ras akuatik. Mereka terutama terdiri dari raksa, ras yang kuat di dunia laut. Mereka dilahirkan dengan kekuatan ilahi, tulang yang kuat, dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Di antara mereka, ada raksa bahkan lebih menakutkan, akrab dengan teknik warisan, mereka memiliki setidaknya 5 pembangkit tenaga listrik di tingkat yang sama dengan aku. Seng Jun menatap King Sui. Dia tahu apa yang ditanyakan King Sui, jadi dia perlahan mengatakan kepadanya semua yang dia tahu. Jika perbedaannya begitu besar, lalu mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk bergerak di Gunung Suci kamu? King Sui penasaran. Gunung Suci dilindungi oleh seorang senior, tetapi senior itu sudah pergi. Istana pembantaian Luo segera mulai memobilisasi setelah mendengar berita ini. King Sui bisa menebak bahwa senior mungkin meninggalkan dunia, atau istana pembantaian Luo tidak akan memiliki keberanian untuk bergerak di Gunung Suci. Kamu memiliki kepercayaan diri pada aku. King Sui penasaran karena kekuatannya bahkan tidak sama dengan Seng Jun. Lebih buruk lagi, istana pembantaian Luo memiliki 5 ahli pada tingkat yang sama dengan Seng Jun. King Sui berpikir bahwa wanita ini terlalu percaya padanya. Kombinasi aku dan kuda bulan suci sudah cukup untuk mengancam mereka. Jika kami menambahkan kamu ke dalam campuran, peluang kemenangan kami harus sangat tinggi. Tentu saja, masih ada beberapa bahaya dan risiko, jadi aku tidak akan memaksamu, kata Seng Jun tulus. Itu tidak terlalu menggembirakan, tetapi ini benar-benar terasa seperti pertempuran yang tidak bisa kita menangkan. Aku tahu kamu punya metode. Jika kita benar-benar tidak bisa bertahan, maka kamu bisa melarikan diri. Seng Jun tersenyum pada King Sui. 1836. Meninggalkan seorang teman dan melarikan diri sendirian bukanlah sesuatu yang mau dilakukan King Sui. Dia merasa seperti sedang menari mengikuti irama dan tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Dia telah memperoleh manfaat terbesar dari Lautan Suci, yang merupakan obat ajaib. Karena itu, dia merasa masih berutang budi padanya. Selain obat-obatan, dia bahkan mendapatkan Golden Dragon-nya di sini. Selain itu, dia bahkan setuju untuk membantunya merawat permaisuri vampirik. Meskipun dia membantunya menjinakkan kuda bulan suci karena rasa bersalah, dia masih merasa bahwa dia berutang budi padanya. Dengan demikian, dia sudah menjadi teman di hatinya. King Sui selalu memperlakukan teman-temannya dengan baik, karena teman sejati sulit didapat di dunia. Hanya memiliki satu teman sejati adalah kehidupan yang dijalani dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak akan menyingkirkanmu, King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Seng Jun menundukkan kepalanya, membuat King Sui menyadari bahwa dia telah berbicara di luar konteks lagi. Sekarang dia dengan canggung berusaha memperbaiki situasi dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak memiliki pemikiran seperti itu terhadap kamu. Seng Jun mengangkat kepalanya untuk menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya tenang dan alami, membuat King Sui tampak seperti badut. Dia merasa persis seperti orang plebeyan, memberitahu seorang dewi bahwa dia tidak akan jatuh cinta padanya. Semakin dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, semakin dia berusaha menyembunyikan niatnya. King Sui merasa bahwa pola pikirnya sendiri adalah masalah, karena pembudidaya tingkatannya tidak semudah terguncang seperti dirinya. Dia perlahan-lahan tenang, sambil tersenyum tak berdaya. Dia menahan diri untuk tidak berbicara lagi, karena itu mungkin hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Untungnya, suasananya lebih santai dan King Sui harus mengendalikan emosinya. Dia dengan cepat menemukan bahwa ini adalah bentuk temper, seperti dalam kehidupan sebelumnya. Seseorang yang telah bepergian, dan seorang idiot yang bersembunyi sepanjang hari di rumah benar-benar berbeda, tetapi jika si idiot itu harus mengalami perjalanan yang keras untuk sementara waktu, itu akan menjadi perasaan yang benar-benar unik. Ini adalah efek dari pengalaman dan pencapaian. King Sui benar-benar menikmati dirinya sendiri. Meskipun dia bukan kotak obrolan, dia masih bisa berbicara sendiri. Seng Jun sendiri tidak banyak bicara, tetapi sebagai tuan rumah, dia harus ramah dan setidaknya memulai pembicaraan kecil. Percakapan ini tak terhindarkan beralih ke topik keluarga, yang tidak perlu disembunyikan atau dihindari King Sui, karena ia hanya menumpahkan kebenaran. Untuk mendapatkan tanggapan yang memuaskan, itu juga penting bagi seseorang untuk menjadi responden yang baik, jadi Seng Jun tidak ragu untuk menjawab pertanyaan King Sui.
Seng Jun hanya menyebutkan keluarganya secara sepintas, tanpa banyak detail, tetapi King Sui bisa mengetahui fakta bahwa klannya sangat besar dan tujuannya tinggal di Gunung Suci adalah untuk menghindari pernikahan paksa. King Sui merasa bahwa ini adalah kebiasaan yang sangat kuno, tetapi urusan seperti itu cukup umum, terutama antara klan dan kekuatan besar. Keturunan mereka tidak memiliki suara dalam hal-hal seperti itu. King Sui awalnya berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa mengendalikan Seng Jun, mengingat kekuatannya, tapi sekarang mungkin ada orang seperti itu, atau mungkin keadaan lain memaksanya di sini. King Sui tidak menanyakan lebih lanjut, karena dia tahu di mana harus menarik garis. Seng Jun membawa King Sui ke halaman, yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Dia berkata dengan serius, beristirahatlah dengan baik, beberapa hari ini akan sangat kasar. Aku tidak ingin orang-orang di sini menderita, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan istana pembantaian Luo. King Sui tersenyum dan mengangguk, yakinlah, tidak ada yang tidak diinginkan akan terjadi. Untuk menjaga tempat dengan nyawa mereka, pada level mereka, adalah kebodohan murni, itulah sebabnya dia hanya menyatakan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi daerah ini. King Sui secara alami tidak mau menyerahkan hidupnya untuk melindungi Gunung Suci, tetapi tentu saja, jika itu adalah klan King, dia tidak akan membiarkan siapapun membahayakannya sampai napas terakhirnya. Kata-kata King Sui sangat menghibur Seng Jun. Ketika dia sendirian, rasa takutnya akan kematian membanjiri dirinya, tetapi dengan orang lain di sisinya, rasa takut mereda. Seseorang yang berjalan menyusuri lorong gelap akan terus-menerus khawatir, tetapi dengan seorang rekan, tidak akan ada rasa takut. Seorang wanita selalu seorang wanita, tidak peduli kekuatannya, seringkali dia membutuhkan seorang pria berdiri di belakangnya. Bahkan jika pria itu tidak melakukan apa-apa, dia akan bertindak sebagai pilar psikologis untuknya. Tentu saja, efek ini tidak terbatas hanya pada suaminya, tetapi teman-teman juga bisa memberikan keberanian padanya. King Sui merasa waktunya tidak tepat, karena 3 hari kemudian, istana pembantaian Luo berbaris dengan 5.000 pasukan menuju Gunung Suci. 5.000 bukanlah gerombolan besar, tetapi pembudidaya lebih suka pertempuran kecil antara beberapa atau puluhan orang, karena perbedaan besar dalam kekuatan dapat dengan mudah menyelesaikan masalah apapun. Hanya beberapa pembangkit tenaga yang menggunakan taktik gelombang manusia seperti itu. King Sui melirik orang-orang dari istana pembantaian Luo. Setidaknya yaksa tampak seperti manusia, mereka tinggi, tetapi bahkan lebih jelek dari manusia jelek. Fisik mereka bahkan lebih kuat daripada Foolish Sage Inheritor, bermata biru dengan warna merah di pipi mereka. Meskipun mereka tidak memiliki rambut, mereka memiliki sisik ikan yang mengerikan di seluruh tubuh mereka. 5.000 ahli memancarkan aura sengit. Yaksa, mereka adalah yaksa dengan rambut merah berapi-api. Mereka memiliki kepribadian buas dan kejam dengan keinginan daging manusia. Selusin yaksa paling depan adalah setinggi 3 meter dengan rambut merah mengalir ke pinggang dan tubuh mereka ditutupi dengan sisik multiwarna. Mereka tidak seram seperti yang lain, malah terlihat lebih mengesankan. Mereka memiliki aura yang luas dan megah dengan udara biadab dan keliaran di atasnya. Yaksa adalah rakus, gila S3 kilo detik, dan maniak gila pertempuran, tetapi mereka memiliki bakat menantang surga, dengan anggota yang lebih kuat yang mampu merobek naga terpisah. Tentu saja, ini hanyalah legenda dari yaksa emas kuno yang merobek naga. Yaksa benar-benar kuat dan penuh dengan bakat. Untuk memiliki para ahli yang naik di antara peringkat mereka adalah wajar. Jumlah orang yang mendiami Gunung Suci melebihi 500.000, tetapi jumlah pembudidaya bahkan tidak melebihi 5.000. Memiliki terlalu banyak anggota juga merupakan beban. Sekte besar bisa memobilisasi jutaan, tetapi kekuatan-kekuatan ini tidak berkumpul di satu lokasi. Hanya dengan memasukkan semua sekte cabang lainnya, mereka dapat mengumpulkan jumlah yang konyol. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jadilah wanita aku. Atau kalau tidak, aku akan meratakan Gunung Suci, lalu menyeretmu kembali bersamaku. Yaksa yang brutal memimpin bungkusan itu terdengar seperti bel besar. Mata King Sui membelalak kaget ketika dia melihat binatang besar kekar sebelum melihat kembali ke Seng Jun. Meskipun dia seorang wanita tinggi, dia masih sedikit lebih pendek dari King Sui. Ini pasti ketinggian model dalam kehidupan sebelumnya, mendekati 1,8 meter. Namun, dia masih mungil jika dibandingkan dengan raksasa 3 meter itu. King Sui tidak bisa membayangkan wanita seperti apa yang bisa menahan kemajuannya dengan fisik seperti itu. Tatapan King Sui membuat Seng Jun merasa tidak wajar. Dia bisa mengatakan bahwa King Sui bertingkah aneh, membuatnya merasa tidak nyaman dan kemudian dia berbalik, dengan bingung menatapnya. 1837. Melihat tatapan King Sui, dia sedikit terdiam, di tengah ekspresi anehnya ada sedikit kejahatan. Sedikit seperti seorang pria yang terang-terangan menatap seorang wanita. Jika kamu benar-benar akan menikah dengannya, maka kamu harus menderita. King Sui membuat ekspresi bijaksana. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Seng Jun hampir tak bisa berkata apa-apa. Dia secara alami tidak dapat melihat pikiran King Sui, atau dia akan segera pergi dengan marah. King Sui melemparkan, si bodoh ini bahkan tidak melihat dirinya sendiri, perbedaan ukurannya terlalu banyak. King Sui mengatakan ini dengan sangat serius dan itu adalah pernyataan yang normal dan jujur, tapi Seng Jun akhirnya mengetahui apa yang menjadi tatapan anehnya.
Wajahnya memerah, berpikir dalam hatinya. Benar-benar tidak ada lelaki baik di luar sana. Seng Jun tidak mengungkapkannya secara lahiriah, tetapi dia mengutuk King Sui di dalam hatinya, benar-benar bajingan. Seng Jun memelototi King Sui untuk sementara waktu sebelum mengembalikan pandangannya ke arah yaksa yang menghembuskan langit. Ini berada di bawah permukaan lautan, jadi tidak ada matahari untuk mereka tutupi, tapi itu adalah penampilan yang tepat dari kekuatan mereka. Seng Jun tidak terlalu khawatir. King Sui berbalik untuk memeriksa orang-orang Gunung Suci dan merasa bahwa semangat mereka terlalu lemah. Ada beberapa ahli, tetapi tidak ada yang setingkat mereka. Hei, pria berbatu, King Sui berteriak pada pemimpin kekar. Pemimpin sisi lain merespons dengan penuh tanya saat dia tampak bingung pada King Sui. Dari atas sana, dia sepertinya bertanya pada King Sui apa yang dia maksud sambil memandang rendah dirinya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Ada begitu banyak wanita di sisimu, mengapa kamu secara khusus datang ke sini untuk menemukan wanita? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menganggapnya cantik, kenapa? Apakah kamu ingin berkelahi dengan aku? Pria kekar itu berseru, dalam hati menganggapnya lebih serius karena ia memiliki kualifikasi menjadi pesolek muda yang tampan. King Sui terkejut, sebelum ia tertawa, seorang yaksa sepertimu tidak mencari yaksa wanita, namun secara khusus datang untuk menemukan manusia. Ini tidak menghormati rasmu sendiri. King Sui dengan keras memproklamirkan. Raksa dan yaksa adalah sama, hanya saja nama raksa terdengar lebih megah dan nama yaksa tampaknya sedikit memalukan, seperti sekelompok orang buangan dari klan raksasa utama. Oleh karena itu, disebut yaksa terpukul di saraf raksa paling dan pria kekar tidak repot menyembunyikan amarahnya, sambil berteriak keras pada King Sui, untuk memiliki nyali untuk menghina ras raksasa yang mulia, aku akan memastikan kamu mati kematian yang menyakitkan. Mari kita bahas nanti. Bisakah kamu ceritakan lebih dulu, apakah wanita di sebelah kamu lebih cantik? Atau apakah wanita di sebelah aku lebih cantik? King Sui bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Orang kasar kekar itu menatap aneh pada King Sui. King Sui menelis seberapa jauh persepsi orang tentang keindahan dapat diubah. Seperti dalam kehidupan sebelumnya, seseorang pernah percaya bahwa orang berkulit gelap melihat orang berkulit gelap lainnya sebagai cantik, sementara pada saat yang sama melihat orang berkulit pucat dan adil kulit orang sebagai jelek. King Sui penasaran ingin tahu apakah ini benar. Persepsi keindahan perlahan-lahan dipupuk. Dalam lingkaran kecil, orang normal akan menyesuaikan indera kecantikan mereka dan mereka semua akan menemukan benda atau benda tertentu yang indah. Tentara di hadapannya jelas merupakan yang paling jelek yang pernah dia temui, jadi dia ingin melihat perbedaan rasanya. Lawan datang untuk Seng Jun, mungkin karena kecantikannya. Ini wajar saja mengingat bahwa setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memastikan kecantikan lahiriah seseorang, terutama untuk peri cantik seperti dia. Aku ingin membandingkan jika persepsi kamu tentang kecantikan dan milik aku sama, kata King Sui dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tidak hanya berbicara omong kosong? Jika dia tidak cantik, apa yang akan aku lakukan di sini? Orang kasar itu menatap King Sui seolah-olah dia idiot. Aku telah diremehkan oleh yaksa, King Sui merasa itu tidak bisa dipercaya. Melihat King Sui gagal dan menyerah membuat Seng Jun tersenyum, bukan mengejek, tetapi dari semacam kebahagiaan. Mungkin dia tidak terlalu yakin akan hal itu, tetapi pria ini sudah menjadi teman baiknya. Jangan yaksa melihat yaksa lain sebagai indah. King Sui berseru lagi. Pang, kamu sudah memanggilku yaksa 2 kali. Aku pasti akan membunuhmu, kasar kekar itu marah. Penghinaan terbesar terhadap seorang raksa adalah memanggilnya yaksa berulang kali. Ini bahkan lebih buruk daripada menyebut seorang wanita pelacur. King Sui tidak marah, dia hanya menatap Seng Jun, apa yang harus kita lakukan, apakah kita pergi, atau membiarkan mereka datang kepada kita? Jika kita menabrak mereka, kita akan dimusnahkan dalam satu gerakan. Seng Jun menatap para pria di belakangnya. Kekuatan Gunung Suci masih sangat jauh dari istana pembantaian Luo, apakah tingkat yang lebih rendah atau eselon atas, mereka benar-benar ditekan. Gunakan formasi yang kalian latih dengan teratur, kata King Sui berpikir. Formasi tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan. Seng Jun menghela nafas tapi dia masih melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk bergabung dalam formasi, yang mereka capai dengan kecepatan kilat. King Sui sadar bahwa ini adalah formasi 9 langit surgawi. Itu memiliki cincin yang bagus untuk itu, tetapi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu hanya formasi berbasis posisi ditingkatkan dan ditingkatkan. Formasi semacam ini sangat berguna dalam pertempuran skala besar, karena kekuatan mereka akan tumbuh secara eksponensial. Tentu saja, itu berarti formasi lebih sulit dikendalikan. Ini tidak berlaku untuk pembangkit tenaga listrik, yang bisa mengendalikannya dengan mudah. King Sui merasa bahwa arai 9 langit surgawi ini sangat cocok untuk pertempuran saat ini. Namun, itu tidak fleksibel. Itu pada dasarnya adalah posisi di mana mereka hanya bisa berfungsi sebagai karung tinju, meskipun formasi ini akan menambah kekuatan yang kuat untuk posisi tertentu. Namun, jika retakan terjadi dalam formasi, itu perlu diperbaiki, atau kekuatan formasi akan terpengaruh dan jika 1/5 pembudidaya keluar dari posisinya, formasi akan tidak ada lagi. King Sui tiba-tiba mengambil beberapa bendera formasi. Orang-orang yang mengendalikan formasi adalah 2 orang tua.
Mereka adalah para tetua Gunung Suci dengan prestise tinggi. Bendera formasi di tangan King Sui berubah dengan cepat menjadi pohon setinggi 3 meter saat ia menyebarkan bendera di sekitar 4 sudut formasi. Keempat bendera formasi sesuai dengan 4 arah mata angin, berdiri tinggi ketika mereka menghantam jauh ke dalam batu di bawah dan tumbuh setinggi 10 meter. Ini adalah puncak dari terobosan yang dilakukan King Sui di bidang formasi. Meskipun benderanya tidak dapat menutupi langit, mereka masih bisa menutupi area yang besar dan area yang tertutup oleh bendera akan menerima perlindungannya. Aktivasi bendera formasi dikatalisis oleh bendera 5 elemen ilahi. Terobosan King Sui di bidang ini disebabkan oleh penemuan fungsi ini di bendera. Itu menghancurkan kemacetan yang sudah lama dia alami. Mata kedua lelaki tua itu bersinar, mereka menilai ahli. Oleh karena itu, kedua lelaki tua itu secara alami dapat membedakan hal-hal tertentu ketika King Sui dengan santai memasang bendera di 4 posisi. AST 1838 Sekte Abadi 5 Desa, efek ajaib nasib surgawi. Seketika, para ahli Gunung Suci menyatu menjadi satu kesatuan, ketika bendera King Sui diletakkan menarik mata naga, memungkinkan formasi sederhana tampak mistis dan tangguh. Kejutan Seng Jun juga spektakuler. Dia tidak tahu King Sui tangguh di daerah ini. Dia sendiri telah mencoba-coba seni dan dia bisa membuat formasi sendiri, tetapi dia tidak lebih dari seekor semut dalam hal formasi bila dibandingkan dengan dia. Dia akhirnya melihat dari mana kepercayaan pria ini berasal, mungkin formasi ini adalah kunci kemenangan mereka. King Sui puas dengan kekuatannya saat ini, perubahan dalam 5 elemen bendera ilahi memungkinkannya untuk melakukan terobosan dari kebiasaannya, memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. King Sui telah terpikat dengan apa yang dia temukan di sisi lain saat melangkah melewati gerbang. Formasi yang dia tahu rapuh, seperti perbedaan antara pemain yang membayar untuk menang dan pemain yang bebas bermain di game online dari masa lalu. Tidak ada perbandingan, karena salah satu yang pertama dapat menangani 10 yang terakhir dengan mudah. Metode King Sui untuk dengan santai meningkatkan formasi telah memungkinkan formasi ini melompati puluhan kali kekuatan yang menakutkan harus diperhitungkan. Sekarang kita berdua bisa bekerja sama untuk membunuh mereka. Kamu bisa merasa nyaman dengan orang-orang itu. King Sui tersenyum. Kamu menjadi semakin misterius. Apakah kamu tahu sekte terkuat yang berspesialisasi dalam formasi? Apakah kamu mungkin dari sana? Seng Jun memandang King Sui dengan aneh. Aku bisa berjanji, bahwa aku jelas bukan dari sana. Juga, apa nama kekuatan itu? King Sui penasaran. 5 Sekte Abadi Desa. Seng Jun menatap King Sui dengan sungguh-sungguh. King Sui mencoba mengingat sesuatu, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenali mereka, tetapi dengan moniker dari Immortal Sekte, mereka harus benar-benar kuat. King Sui menemukan nama ini cukup aneh, tetapi dia tidak menanyakan lebih lanjut, karena mungkin dia akan bertemu dengan mereka di masa depan. Jika dia melakukannya, dia harus mengalami kekhasan sekte formasi terkuat di benua itu. Kuat, mereka jauh dari kuat. Mereka adalah eksistensi unik yang mampu menjebak dan membunuh para ahli 10 kali lebih kuat dari mereka dan 1000 kali lebih banyak dari mereka. Mereka berspesialisasi dalam akal-akalan dan mampu meminjam surgawi dao sampai batas yang konyol, membuat pembunuh terlihat seperti orang bodoh. Seng Jun memandang King Sui saat dia berkata, "Luar biasa." King Sui melepaskan kalimat dari dunianya sebelumnya, membuat Seng Jun terdiam menatapnya. Orang-orang di 9 benua tidak sering menggunakan frasa ini dan bahkan ketika ia sering mengatakannya di sini, hanya King Sui sendiri yang akan memahaminya. King Sui terkekeh, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Seng Jun, tetapi tampaknya para lawan sudah bosan menunggu. Mereka mengabaikan formasi masif di sini karena mereka secara keliru menganggapnya sebagai varietas yang menipu. "Pang, apakah kamu berani keluar untuk duel?" Pemimpin kasar berteriak pada King Sui. King Sui sangat terkejut, karena dia tidak berharap makhluk kasar ini menyukai duel. Jelas bahwa dia tidak ada artinya di mata mereka dan hasil ini lebih baik, dia juga ingin berduel dengan musuh, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan berhasil. Setelah melihat ekspresi tertegun King Sui, hewan itu berteriak lagi, "Jadi, kamu hanya seorang pengecut. Bahkan jika aku memberi kamu seorang wanita, kamu tidak akan berani menyentuhnya." Sementara King Sui masih dalam keadaan linglung, orang jahat ini mulai mengejeknya, tetapi King Sui tidak terlalu marah dengan penghinaan dan ejekan orang brute itu, karena ia tidak memperlakukan lawan dengan setara. Meskipun dia kuat, pada titik ini, dia bahkan tidak bisa membahayakan King Sui. Kemampuan King Sui untuk menabrak sudah luar biasa dan dengan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda, ia yakin bahwa ia dapat dengan kuat menekan lawannya. Efek pari Heavenly Fate Tracer Pagoda tidak terlalu menonjol untuk King Sui, tetapi itu akan bermanfaat baginya di masa depan, ditambah dia tidak yakin apakah itu akan memiliki kemampuan khusus lain untuk digali. Karena ada pagoda harta karun nasib surgawi, dia tidak yakin apakah ada harta karun hebat dari 7 pembantaian, varietas pembantaian Buddha. Mereka mirip dengan pagoda yang secara pasif meningkatkan aspek kekuatan lainnya, seperti kekuatan serangan dan energi spiritual. Dia tidak tahu apakah orang lain memiliki harta yang serupa. Dengan keberadaan kekuasaan dan warisan kuno yang sudah lama ada, orang lain bisa beruntung, mengelola untuk memperbaiki harta itu.
Hal-hal seperti itu adalah kejadian umum di dunia masif ini, seseorang bisa terluka membawa-bawa pagoda nasib surgawi takdir dan secara tidak sengaja memperbaikinya seperti itu. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? King Sui berbicara ketika dia melangkah maju. Apa yang sangat menggelikan? Orang brengsek itu memandang King Sui. Apa yang menggelikan adalah kamu memaksakan dirimu pada seorang wanita, namun wanita ini mungkin muntah dan bertahan sambil memikirkanmu, kata King Sui sambil terkekeh. Meneliti kematian. Brute sangat marah, mengingat bahwa King Sui secara tidak sengaja menyentuh tempat yang sakit. Dia benar-benar telah dimuntahkan oleh seorang wanita yang dia rampas. Merasa malu dan marah, dia menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan, bersumpah bahwa jika seorang wanita berani menggunakan mata jijik untuk menatapnya, dia akan jauh lebih buruk daripada hanya mengupas kulitnya. Brute itu melambaikan trisula emas besar-besaran dan menyerbu King Sui. Dia merasa sangat balas dendam, dan bahkan membunuh Pang ini tidak akan memberinya kelonggaran. Menyebutkan luka lama tidak bisa disangkal, seperti mengoleskan garam pada luka. Dengan demikian, si Brute ingin merobek anggota tubuh King Sui dari anggota tubuhnya. The Golden Battle Halberd di tangan King Sui dengan ganas menyerang ke arah trisula emas. Kedua senjata emas itu bentrok secara brutal. Peng! King Sui tidak terpengaruh oleh dampak sementara lawan dikirim terbang. King Sui linglung dan dia akhirnya mengerti efek dari pari Heavenly Fate Tracer Pagoda. Kekuatan kasar itu di atas kekuatannya sendiri. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia tahan terhadap serangan Brute itu, dia masih akan terlempar seperti bola. Itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Dengan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda secara langsung memblokir serangan yang setara dengan kekuatannya, King Sui menjembatani kesenjangan antara kekuatan mereka dan bahkan melebihi dengan penggandaan kekuatannya, menjatuhkan Brute itu. Hewan itu tetap tidak terluka, tetapi hasilnya tetap mengejutkan. Bahkan Seng Jun terkejut dan pria ini sudah memberinya terlalu banyak kejutan. Pria ini membuat para pakar ini tampak normal dan tidak begitu menakutkan daripada mereka. 1839. Orang Brute itu memandang dengan tidak percaya pada King Sui, sebelum melihat dirinya sendiri. Segalanya tampak tidak nyata, hampir seperti mimpi. King Sui merasakan aliran kepahlawanan dan tak terkalahkan. Dia menyerang kasar dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung-gunung. Dia secara kejam menabrak tombak itu padanya. Serangan ini adalah pembukaan yang baik untuk membangun dominasi, tetapi prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus memiliki kekuatan lebih besar dari lawan, atau kelemahan dalam teknik bisa dengan mudah dieksploitasi dan orang akan mati tanpa petunjuk. Peng! Ledakan besar lainnya meraung, menyebabkan udara dan air terbelah. Orang harus ingat bahwa ini adalah laut yang dalam di mana tekanan airnya sangat tinggi. Membelah air adalah indikator kekuatan tirani di balik pukulan. Binatang itu sekali lagi dikirim terbang oleh King Sui, dia tidak membiarkan dia mengatur napas, bergegas mengejarnya dan mengirimnya terbang lagi dan lagi. Semua orang terkejut, orang kasar itu tidak menyangka bocah kulit putih yang cantik ini akan sekejam ini. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak akan berani menyentuh seorang wanita, namun dia sendiri dipermainkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh mungil itu bisa mengandung kekuatan konyol seperti itu. Dibandingkan dengannya, King Sui benar-benar cebol. Sang Brute masih mempertahankan fokusnya meskipun telah terjatuh. Dia memiliki senjatanya yang menjaga vitalnya. Kepala adalah kelemahan bagi kebanyakan pembudidaya, jika dia terkena, dia akan selesai. Kepala juga merupakan kelemahan manusia normal, jika mereka terkena di daerah itu, nyawa mereka akan dipertaruhkan. Meskipun para pembudidaya memiliki kepala yang jauh lebih keras daripada orang normal, mereka masih lemah ketika dipasangkan dengan serangan pembudidaya lain, sangat mirip dengan mata. Mata rentan terlepas dari jumlah pelatihan, bahkan pisau biasa akan membahayakan mereka. King Sui ingin menyingkirkan binatang itu, tetapi dia terlalu tangguh. Tapi kemudian, tingkat pemulihannya lebih cepat daripada konsumsi energinya, jadi dia bisa melakukan ini sepanjang hari. Mata Seng Jun cerah, membuatnya tampak lebih bersinar daripada bulan saat dia melihat serangan brutal King Sui. Tubuhnya yang tampan dan dipahat tampak lebih baik jika dibandingkan dengan hewan besar itu. Pikiran ini menggerakkan hatinya ketika ketenangannya telah terganggu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tetapi itu hanyalah sedikit gangguan. Meski sedikit mengaduk, fondasinya bisa dengan mudah dihancurkan hanya dengan gangguan. Emosi Seng Jun terkendali dengan baik, tetapi dia secara bertahap membiarkannya tergelincir. Bahkan jika dia tidak akan segera jatuh, atau jatuh sama sekali, ini adalah bahaya potensial. King Sui tidak tahu akan hal ini, karena dia dengan kejam mengejar orang-orang jahat, membuatnya merasa baik, tak terkalahkan dan menaklukkan semua. Dia praktis menendang kasar seperti bola dengan serangannya. Pai! Deru Golden Jiao bergema saat orang jahat melihat, dengan nyeri dan tidak percaya. Pertempuran emas halberd datang menabraknya, bertujuan untuk membelah kepalanya. Kau punya nyali, Pang! Raungan keras dan bayangan melaju ke arah King Sui, membawa ketajaman dingin dengan itu yang mengancam untuk membagi langit. King Sui tangguh dan dapat menangani pukulan itu, tetapi dia tidak akan mengambil risiko karena beberapa serangan membawa ancaman tersembunyi yang dapat menghancurkan tubuh dari dalam. Dia dengan cepat menghindar.
Pertempuran emas Halberd tidak dapat menemukan targetnya, tetapi Ki kuat yang berlari ke arahnya memerciki wajahnya dengan darah. King Sui telah menggunakan kekuatan menusuk tertinggi dari pertempuran emas tombak, sengaja mengenai area yang sama. Brute tidak dapat melihat ini dan akan ditusuk oleh serangan terakhir. Setelah menghindari serangan itu, King Sui mencatat bahwa proyektil yang terbang ke arahnya adalah panah, ditembakkan oleh seorang pria yang sama-sama kekar dengan busur hitam legam yang besar, terpancar dengan dingin. Untuk bisa menghindari arrow soul chasingku, kau tidak terlalu buruk, kata pria kekar itu sambil menatap King Sui. Brute lain sudah melarikan diri, tetapi perasaan kematian sebelumnya sulit untuk dilepaskan. Menembakkan panah ke punggung seseorang dan masih hilang, benar-benar sampah yang seharusnya bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. King Sui mendengus dengan jijik. Pemanah kekar ini sedikit lebih pendek dari yang lain dan yang terakhir terlihat lebih seperti orang bodoh, sementara dia tampak seperti rubah yang cerdik. Dia hampir mati tercekik mendengar kata-kata King Sui, sebelum tersenyum dingin, tidak menembakmu sampai mati adalah tanda keberuntunganmu, kamu harus bersukacita. Nah, jika kamu ingin mati aku dapat membantu kamu dengan itu. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. King Sui tersenyum, sebelum membumbui langit dengan kesibukan jarum pot steel, membentuk dinding kematian. Ekspresi pria kekar itu segera berubah, saat ia dengan cepat memukul dengan kedua tinjunya. Dinding tebal dan transparan dibangun di antara mereka berdua, ketika keduanya saling menatap. Suara kot steel needles yang menghantam dinding terdengar sangat mendebarkan. Ini adalah perpaduan dari 5 elemen. Setelah seorang kultivator mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mendeteksi 5 elemen dalam apapun dan mudah untuk menggunakannya, bahkan jika itu hanya sementara. Jarum pot steel sangat kuat dan tajam, tetapi mereka diimbangi dengan ketebalan dinding. Meskipun jarum melewati, mereka kehilangan semua momentum. Pria kekar cepat mengambil panah lain, dengan poros panah merah dan panah merah, di mana Phoenix melonjak ditulisi. Crimson Phoenix Scorching Blaze Arrow. King Sui juga terkejut karena ini adalah panah yang disempurnakan dengan darah Phoenix dan dikabarkan mampu menembus pertahanan. Tentu saja, kemampuan untuk memotong pertahanan tidak absolut, hanya mengacu pada sebagian kecil pertahanan. Jelas, ada beberapa panah yang bisa maju menumpahkan hingga 9/10, pada dasarnya melewatinya sepenuhnya. Hanya kemampuan untuk memotong pertahanan tidak cukup untuk membunuh siapapun, itu masih tergantung pada kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak. Jika kamu bahkan tidak bisa menyentuh lawan, efek apapun tidak akan berguna. King Sui tetap tenang. Dia tahu bahwa dia telah dikunci dan tidak menjadi bingung. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam memblokir panah. Anak panah ini keras kepala dan sombong, menaklukkan dan menguasai, bahkan senjata salehmu tidak akan berguna. Kamu tidak dapat memblokir panah ini dan berusaha. Tidak ada gunanya, lelaki kekar itu tersenyum dan berkata sambil perlahan menarik busur. Itu mungkin tidak terjadi, kata King Sui dan melambaikan tangannya, 9 benua gunung muncul di hadapan mereka. Istirahat untukku. Pria kekar memegang kepercayaan pada panah ini, menembak tepat di 9 benua gunung dengan maksud membelahnya. King Sui menyeringai, karena semua harta karun besar, 9 benua gunung tidak akan mudah dihancurkan. 1840. Ding, mendesis. Suara menusuk mengancam untuk menghancurkan gendang telinga semua orang, ketika panah seperti meteor membawa seberkas api merah menabrak gunung 9 benua, menyebabkannya terbang ke belakang. Ini seperti yang diharapkan, tapi yang tak terduga adalah panah tidak kehilangan momentum, terus terbang menuju King Sui. King Sui terkejut. Bagaimanapun, panah itu diblokir oleh gunung 9 benua. Dengan serangan-serangnya, ia seharusnya mengurangi momentum panah setidaknya sedikit. Panah itu terlalu cepat dan King Sui tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tidak bisa mengelak, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan panah agak familiar. Nalurinya menendang. Karena dia memiliki pari Heavenly Fate Tracer Pagoda, pertahanan yang kuat dan Paragon Golden Armor yang bisa menangkis serangan yang mengancam jiwa, dia hanya diam. Tetap tidak bergerak bukanlah tanda tidak ada perlawanan, melainkan ia mengaktifkan indera rohaninya. Jiwa naga emas bangkit di depannya, mengeluarkan raungan naga yang terang dan keras. Seng Jun telah pindah untuk mencegat panah, tetapi dia dihentikan oleh pandangan konyol. Meskipun dia tidak lagi setrum itu, mengingat kejutan yang diberikan padanya hari ini. Jiwa naga emas baru saja menelan panah. Pria kekar yang menembakkan panah menatap King Sui dengan tidak percaya, tubuhnya bergetar. Panah itu sama sekali tidak normal, itu membawa sedikit esensi, ki, dan rohnya, tetapi mereka tertelan bersama panah itu, menyebabkannya menderita. King Sui sudah siap menerima pukulan dengan tubuhnya dan bahkan siap untuk serangan balik cepat, tidak membiarkan pria itu menembakkan panah lain, tapi itu sama sekali tidak perlu. 9 yang naga jiwa, lawan dari perpaduan asal ki dan energi spiritual. Kekuatan panah bahkan membuat King Sui merasa takut, karena dia tidak percaya diri untuk memblokirnya. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya. Pada saat itu, King Sui mampu mendeteksi aura 9 naga jiwa pada panah, yang tidak mengecewakannya. Bahkan, itu berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Gips logam biasa jatuh ke lantai.
Kekuatannya berasal dari energi yang pantang menyerah yang dikonsumsi oleh 9 naga jiwa. 9 yang naga jiwa adalah eksistensi yang paling pantang menyerah yang terdiri dari energi yang dalam tubuh 9-nya. 9 tubuh yang adalah prasyarat untuk 9 naga jiwa yang bangkit. Memikirkan konstitusinya, dia akan mengingat 9 tubuh Yin Hanya King, puncak dari Yin dan fisik lembut. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, setidaknya dalam hal konstitusi tubuh mereka. King Sui tidak tahu bagaimana ini terjadi, karena King hanya menyukainya saat itu. Mungkin karena tubuh mereka saling menarik. Dia dulu tidak menyadari fakta ini, tetapi jika mereka bertemu lagi hari ini, mereka akan diperbaiki bersama. Mereka hanya tidak mengambil langkah terakhir itu. Tampaknya ada beberapa hal yang seharusnya. Saat ini mengacaukan kepalanya, dia dengan cepat berbalik untuk melihat musuh, membuang pikiran liar. Pertempuran ini membuat King Sui lebih percaya diri, mengingat bahwa ia telah melawan beberapa lawan yang lebih kuat darinya, meskipun menggunakan kekuatan naga jiwa dan pagoda nasib-nasib surgawi nasib surga. Tiba-tiba, ketujuh brute terkemuka dituduh bersama-sama di King Sui, yang membuatnya terdiam. Jenis kimia ini. Sepertinya para yaksa benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Perlombaan pemain kotor, menggunakan angka untuk menggertak orang lain, belum lagi serakah, bernafsu dan haus darah. Seng Jun tidak akan duduk diam, segera bergegas masuk untuk bergabung dengannya. King Sui tersenyum pada Seng Jun. Tangannya melambai, domain 9 istana. 9 hukum istana. Seni mengejar. King Sui tersenyum, sebelum mengaktifkan Ki Kaisar. Setelah mendekati King Sui dan Seng Jun, lawan menemukan diri mereka melemah. Kecepatan mereka dipotong setengah seolah-olah mereka adalah manusia yang menginjak rawa-rawa. Menyerang. King Sui segera menyerbu masuk sementara pria kekar itu masih tertegun. Ia masih memegang senjata yang sebelumnya rusak, karena jarak antara seorang pembudidaya dengan senjata dan yang tanpa senjata terlalu besar. Kuali Tyrant. King Sui menyapu Golden Battle Halberd-nya secara diagonal, penindasan yang kuat membuat wajah kasar itu kehilangan warna. Jika dia dipukul, dia akan dihukum mati, begitu saja. Dia menghindari pukulan pertama, tetapi King Sui membelah ke bawah, menggunakan kinya untuk menekan pria kekar itu, memaksanya untuk tidak bisa menghindar lebih jauh. Pria kekar berubah pucat. Dalam kondisinya yang melemah, dia hanya bisa putus asa pada serangan ini. King Sui dominan dalam pertempuran ini karena pengurangan kecepatan lawan. Tiba-tiba kehilangan setengah kecepatan mereka sama dengan kehilangan setengah dari kekuatan bertarung mereka. Kecepatan adalah kekuatan, hanya yang cepat tidak bisa dikalahkan. Ada banyak ahli di dunia yang berspesialisasi dalam kecepatan menyerang mereka, mampu menggorok leher lawan mereka dalam sekejap mata. Jalur pembunuh mirip, karena mereka fokus menyerang titik lemah, fokus pada serangan cepat dan membunuh lawan mereka secepat mungkin sambil mundur jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dari mereka yang berlatih kecepatan mereka, ada yang melatih kecepatan menyerang dan kecepatan gerakan mereka. Orang-orang ini bisa memasuki pertempuran dan membiarkannya dengan mudah. Gerakan lawan lamban, menyebabkan kekuatan mereka turun secara drastis. Belum lagi penurunan kekuatan 20% yang sebenarnya, menyebabkan mereka berada di level yang berbeda. Meskipun hanya ada 2 ahli di sisi King Sui, 7 ahli yang lemah di sisi lain hanyalah semut yang menggigit gajah, sama sekali tidak mampu melakukan apapun. King Sui riang, sering mengintip ke Seng Jun, yang mengeluarkan aura besar, kuat, suci, dan benar dengan setiap serangan. Kekuatan The Holy Peri Inheritor. Seng Jun tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Meskipun dia tahu pria ini memiliki beberapa keterampilan khusus, dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki keterampilan mengendalikan kerumunan yang kejam. Hatinya yang tidak memiliki banyak harapan, tiba-tiba melihat cahaya di ujung terowongan. Dia bermaksud agar King Sui membantunya mengalihkan perhatian musuh dan membiarkan beberapa orang melarikan diri, atau mereka hanya akan menjadi makanan mereka. Sekarang, dengan partisipasi pria ini, kekuatan mereka meningkat 2 kali lipat, sementara lawan mereka menjadi 2. Gelombang pertempuran telah berubah sepenuhnya. 1841. Pertempuran yang sepertinya memiliki kesimpulan sebelumnya dihidupkan di kepalanya, dengan pesta 2 orang menekan kelompok 7. Seng Jun merasa sangat senang, tetapi yaksa sangat tertahan mereka ingin muntah darah. Ini adalah kekuatan King Sui. Dia merasa seperti perisai kadang-kadang, dan dukungan di waktu lain. Dia dapat mengurangi kekuatan musuh dan bahkan meningkatkan kekuatan orang-orang di pihak mereka. Dia sudah menggunakan Battle God Halo dan dengan formasi, perbedaan antara kekuatan mereka semakin disorot. Seng Jun tidak terkejut, karena para ahli di formasi tentu mampu meningkatkan ini, tetapi dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa terbiasa bertarung tanpa penggemar setelah pertempuran ini. Ini adalah perasaan yang bisa disimpati oleh King Sui. Ketika dia bermain game di kehidupan sebelumnya, timnya tidak memiliki formasi dan musuh melakukannya, sehingga kekuatan musuh akan 20% lebih tinggi dari mereka. Setelah itu terjadi, itu akan menjadi tidak nyaman dan mencekik tanpa buff dari formasi. Dia secara alami tidak akan berbelas kasih kepada orang-orang ini. Setelah membunuh 2 dari mereka, sisa pasukan menyerbu ke depan.
Taktik gelombang manusia tidak berguna di hadapan para ahli, karena satu gelombang tangannya akan menyebabkan kehancuran besar orang banyak. King Sui melihat bahwa 5 yaksa lainnya berencana untuk melarikan diri dan dia memilih untuk tidak membunuh mereka sampai akhir, tetapi dia akan memberitahu mereka bahwa itu bukan target yang mudah. Jika mereka menyerang, mereka juga harus menghadapi konsekuensinya. Dragon Slaying Beast, Golden Dragon. King Sui mulai memanggil binatang iblisnya, karena terlalu rendah kunci tidak selalu baik dan kadang-kadang perlu untuk menunjukkan kekuatan absolut. Phoenix gelap, laba-laba naga, gajah naga skala emas. Dia sebenarnya seorang Beastmaster. Pria kekar itu berteriak ngeri dan kaget. Perbedaan dalam Beastmaster dan penjinak binatang berbohong dalam kekuatan. Para Beastmaster sangat kuat, utusan dewa binatang, dan memiliki beberapa keterampilan penjinakan binatang yang sangat kuat. Gajah naga berskala emas, naga emas, dan Phoenix gelap sudah bisa menutupi langit dan dengan tubuh besar laba-laba naga, bersama dengan gerombolan laba-laba iblisnya, termasuk laba-laba naga iblis berkepala 8 yang tak terhitung jumlahnya, laba-laba berbisa dan laba-laba peledak. Keberadaan ini tidak ada artinya bagi pemimpin 5 yaksa, tetapi yaksa biasa dibantai. Bahkan oleh laba-laba iblis berkepala 8. King Sui adalah pasukan satu orang, yang mampu melakukan pertempuran tunggal, perang besar, dan bahkan dapat melarikan diri dengan mudah dengan Realm of the Valid Jade Immortal, Nine Continent Steps, dan cincin Secret Jade Divine Stone. Mighty Elephant Storm, Mighty Dragon Elephant Storm. Pertempuran berkecamuk saat air di sekitarnya berdarah merah dan kembali menjadi biru lagi dan lagi. Pasukan Seng Jun memang berpartisipasi, tetapi sebagian besar tidak perlu. Ini adalah perintah yang King Sui minta agar Seng Jun turunkan. Pada tingkat ini, orang-orang di belakang tidak dapat melakukan apapun. Mereka hanya akan menambah jumlah korban. Menghadapi pertempuran besar seperti itu, King Sui akhirnya mengenali aspek menakutkan dari naga spider dengan ribuan bawahannya yang cukup untuk menutupi langit, serta binatang buas lainnya, yang mengintimidasi musuh. Hanya dalam setengah jam, pertempuran berakhir. Sisi yang sebelumnya tidak memiliki harapan kemenangan, pihak yang bersiap untuk melarikan diri dan pindah, telah memusnahkan musuh mereka hanya dalam setengah jam. Gunung Suci tidak mempertahankan banyak korban, tetapi dalam semangat perang, masih ada beberapa lusin korban, dapat diabaikan dalam konflik skala ini. Anggota lain dari Gunung Suci membersihkan medan perang dan King Sui hanya menatap berkeliling. Dia jarang melakukan pembantaian semacam itu dan tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh sekarang. Dia bukan penggemar pembunuhan, karena dia percaya bahwa kultivasi bukan untuk membunuh orang lain. Bahkan mereka yang berjalan di jalur pembantaian hanya membunuh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang kamu pikirkan? Seng Jun bergerak di sebelah King Sui dan bertanya. Tidak banyak, hanya beberapa waktu sejak aku membunuh banyak orang. Kalimat ini aneh, karena ia bisa dengan santai berbicara tentang pembantaian massal. Dalam kehidupan sebelumnya, hukum ditegakkan secara ketat dan pembunuhan harus dihukum dengan eksekusi. Dia sangat jelas tentang ini karena dia menderita penuntutan bahkan dalam mimpi di mana dia membunuh seseorang. Seng Jun secara alami terkejut dengan pernyataannya, karena bahkan dengan kecantikan dan kecerdasannya yang keren, dia tidak bisa mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh King Sui. Mengapa? Sudahkah kamu membenci hidup ini? Seng Jun tersenyum ketika dia berbicara. Bukan tumbuh untuk membenci, aku tidak pernah menyukainya sejak awal. King Sui berbalik untuk menatap lurus pada keindahan suci ini. Tidak semua pria menyukai gaya hidup ini. Tanya Seng Jun penasaran. Meskipun hari-hari pengambilan darah dalam pertempuran itu mengasyikkan, setelah beberapa saat, tangan seseorang mati rasa dan tak lama, seseorang akan kecanduan gaya hidup seperti itu. King Sui mengulurkan telapak tangannya. Kehidupan setiap orang tergantung pada pilihan mereka sendiri. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang, nasib memiliki sesuatu untuk mereka, seperti bagaimana beberapa orang memikul hutan darah. Seng Jun menggelengkan kepalanya tanpa daya. King Sui mengingat sebuah ungkapan dalam kehidupan sebelumnya, tetapi ia dengan cepat memasangkannya ke konteks dunia ini, hidup penuh dengan terinjak-injak, karena kita tidak bisa menolak, kita mungkin juga menikmatinya. Meskipun King Sui telah mengubah kata-kata untuk membuatnya terdengar kurang memalukan dan mengganggu, Seng Jun tidak bisa membantu tetapi melotot ke King Sui. Bahkan setelah mengubah kata-kata, artinya masih jelas, karena menginjak-injak memiliki arti lain. King Sui hanya bisa tertawa canggung, dia bukan lagi anak-anak dan harus lebih jujur tentang beberapa hal. Tidak perlu dijelaskan, karena dia tidak ingin merasa sok dan bersalah. Orang-orang di Jianghu tidak punya pilihan selain melanjutkan ke depan. King Sui tersenyum ketika dia berjalan maju. Seng Jun berjalan ke depan bersamanya, tanpa suara, saat kekacauan batin membuatnya kesal. Pria ini telah memasuki hatinya dan meninggalkan bekas yang kekal. Dia ingin menyingkirkannya, tetapi merasa sulit untuk melepaskannya. Dia memikirkan banyak hal dan menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari ini, dan benar-benar mengabaikannya. Pria ini menjadi istimewa baginya. Sangat istimewa, tetapi bahkan dia tidak yakin dengan posisi yang dipegangnya. Ini bukan keingintahuan, tetapi hanya kenyamanan di hadapannya, yang membuatnya menjadi lebih indah. Apakah istana pembantaian Luo memiliki ahli lain? King Sui bertanya saat dia berjalan. Ya,
Tapi yang datang hari ini adalah kekuatan utama mereka. Sisanya bahkan tidak layak disebutkan. Seng Jun tersenyum, jelas sangat santai. 1842. Karena mereka hanya goreng kecil, King Sui tidak peduli dengan masalah ini lagi. Langit sudah gelap ketika King Sui kembali ke Gunung Suci bersama Seng Jun. Dan meskipun sangat kecil, masih ada perbedaan antara siang dan malam di dunia bawah laut ini. Istirahat yang baik, Seng Jun mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. King Sui melihatnya pergi sebelum kembali ke halamannya. Dia tampaknya telah berubah dan King Sui bisa merasakan kekhawatiran dalam kalimat terakhirnya. Itu sudah jelas, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Meskipun dia bisa merasakan kekhawatirannya sekarang, dia pikir dia salah. King Sui menggelengkan kepalanya, dia ada di sini untuk permaisuri vampirik. Sudah waktunya untuk membuang pikiran ini karena ada terlalu banyak wanita di dunia ini. Tidak mungkin memiliki semuanya. Saat pikirannya jernih, dia lega dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Meskipun budidaya itu monoton, kekuatannya terus meningkat. Di sisi lain, kemajuannya dalam alkimia telah kembali ke merangkak seperti kura-kura. Pelet Reborn sudah dibuka, tetapi dia tidak punya cara untuk memperbaikinya. Dia bahkan tidak peduli untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Pelet Reborn dibuka, tetapi itu adalah pelet kaisar kecil. Tidak ada deskripsi, kecuali untuk nama dan jumlah pengalaman konyol yang diperlukan, tetapi King Sui tahu bahwa pelet kaisar kecil ini kemungkinan lebih baik daripada Pelet Reborn, mengingat bahwa ia dibuka setelah Pelet Reborn. Dia penasaran seperti apa efeknya dan jika ada pelet kaisar utama. Dia menyerah memikirkannya, bahan-bahan untuk pelet Reborn hanya dapat ditemukan secara perlahan dan apa yang penting bagi King Sui adalah kultivasinya. Fondasinya sangat solid, dia selalu mengambil langkah demi langkah dan menambahkan pada pertemuan tak terduga dan berbagai harta, dia merasa seperti surga memperlakukannya dengan baik. 9 tubuh yang, 9 naga jiwa, warisan ilahi, dan beberapa seni paragon, dan bahkan harta setan binatang buas. Inilah bagaimana dia secara bertahap melepaskan diri dari takdir yang tidak dapat berkultivasi, menemukan saudara perempuan dan ayahnya, membuat impian ibunya menjadi kenyataan. Ini adalah kebanggaan King Sui. Tentu saja, ada juga semua wanita dan anak-anak dalam hidupnya. Setiap dari mereka telah menjadi bagian integral dari hidupnya yang lengkap, bahkan kehilangan satu bagian saja akan membuatnya merasa seperti sekarat. Hari berikutnya, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal dan sudah terang di luar. Dia sudah terbiasa hidup di bawah laut dan tidak merasa terkekang, mungkin dia berhutang pada Paragon Waterflight-nya. Setelah berjalan keluar dari halamannya, dia merasakan fluktuasi, seseorang berkultivasi. King Sui bahkan tidak perlu menebak bahwa itu adalah Seng Jun. Dia sudah bangun untuk berlatih dan berolahraga. Dia tahu bahwa Seng Jun tidak berlatih seni tertinggi, hanya menyerap beberapa ki alami untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Pindah ke halaman belakang, King Sui melihat Seng Jun berlatih tarian pedang, seambun abadi, dengan gerakan pedang yang ringan dan bersemangat. Pedang itu adalah kepala 100 prajurit, itu digunakan oleh tuan-tuan. Itu tidak memiliki sombong atau pedang yang sombong dan tidak memiliki kekejaman belati, tetapi memiliki udara alami kebenaran tentang hal itu. King Sui segera kaget, seni pedang ini mirip dengan seni pedang kecerahan kosong yang dia tahu. MT Brilliant Sword Art berasal dari MT Brilliant Fist, yang merupakan seni tinju terlembut di dunia. Mungkin dia berlatih di MT Brilliant Fist, tetapi mereka jelas tidak memiliki nama yang sama, itu akan menjadi terlalu kebetulan. Jika tentara dan pohon terlalu kasar dan rapuh, mereka akan dimusnahkan dan dihancurkan. Kekerasan lebih lemah dari kelembutan. Tidak ada yang lebih lembut di dunia ini selain air, tetapi para ahli yang kuat dan kuat masih akan merasa sulit untuk menang melawannya. Menggunakan kelemahan untuk memperkuat kekuatan, menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan. Petik 2. MT Brilliant Fist mirip dengan Tai Chi Fist, mereka berdua berjalan di jalur kelembutan. Ada banyak jalan menyimpang yang tak terhitung jumlahnya dalam seni bela diri yang mengarah ke satu hasil. King Sui tidak terasing dari ini. Seng Jun dengan cepat memperhatikan King Sui, menganggukkan kepalanya sebagai salam dan melanjutkan pelatihannya. King Sui tidak pernah melihat tarian pedang dalam waktu yang lama dan memiliki keindahan seperti itu membuat itu menenangkan mata, jadi dia memutuskan untuk tetap di samping dan menonton. Itu bukan pemandangan umum untuk melihat dan kecantikan menarik orang dengan mudah. Apakah itu bagus untuk ditonton? Setelah beberapa saat, Seng Jun menyelesaikan tarian pedangnya, karena dia sudah mulai jauh sebelum King Sui tiba. Itu lumayan. King Sui tersenyum. Apa maksudmu lumayan? Mungkinkah ada orang dengan tarian pedang yang bahkan lebih cantik dari milikku? Seng Jun tersenyum. King Sui tersenyum, ingin mengatakan bahwa meskipun memang sulit menemukan orang yang lebih baik darinya, ada beberapa yang setingkat dengannya. Menyaksikan tarian pedang, King Sui tiba-tiba teringat pada seorang kenalan lama. Gadis itu bernama Tari Pedang, di klan Gongsun. Dia hanya bisa tersenyum pahit, sudah bertahun-tahun. Beberapa orang ditakdirkan untuk hanya menjadi pengembara yang lewat, tanpa meninggalkan terlalu banyak tanda. Kamu memiliki sedikit kepercayaan diri. King Sui tersenyum pada wanita yang tak tertandingi ini. Wanita yang bersamamu terakhir kali sangat cantik. Seng Jun tersenyum.
Perubahan topik ini muncul entah dari mana. King Sui merasa ini terlalu nyata. Kamu juga sangat cantik, puji King Sui. Dibandingkan dengannya. King Sui tahu dia bertanya tentang Muyun Qingge dan terkejut, apakah ini naluri alami seorang wanita? Mengapa kamu sangat suka membandingkan? Kamu tidak bisa menjawabku, kan? Ini sebenarnya mudah dijawab, wanita aku yang paling cantik. Aku memiliki keyakinan pada penglihatan aku sendiri, atau mengapa aku memilihnya. Petik 2. Pria hanya menyukai wanita karena penampilan mereka. Seng Jun menghela nafas, tampaknya sangat kecewa. Semua orang berbagi cinta untuk kecantikan. Kebutuhan kamu untuk membandingkan dengan orang lain sebenarnya menunjukkan bahwa kamu juga menyukai penampilan, kecuali jika kamu lebih buruk rupa. King Sui tersenyum, menarik pertanyaan dari konteks. Seng Jun menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang ini, kamu melihat kuda pedangku, apakah ada kesalahan? Tidak, tapi begitu kamu melihat tarianku, kamu akan bisa melihat alasannya. King Sui mengulurkan tangannya. Seng Jun memberinya tepi baja 3 kaki. King Sui berlatih seni pedang Tai Chi, tapi itu sedikit berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tetapi menekankan pada kelembutan. Dengan kekerasan dan kelembutan, membawa keanggunan yang tak terlukiskan, namun mengandung kekuatan mengerikan. Ini adalah perasaan yang aneh dan merupakan gambar yang menarik secara visual, tetapi penggunaan pedanglah yang paling mengejutkan. Seng Jun bisa melihat dengan jelas, matanya berbinar. Seni pedang yang dipraktikkan King Sui tidak lebih baik dari miliknya, tetapi ia memiliki tingkat wawasan yang lebih tinggi. Dia telah berlatih pedang selama 10 tahun, meskipun dia berkarat dan telah menggunakan pertempuran emas Halberd sebagian besar waktu, wawasan King Sui ke pedang sulit untuk ditandingi. Setelah beberapa saat, King Sui berhenti dengan ekspresi santai di wajahnya. Tubuhnya diwarnai dengan keanggunan, sementara dia menatap Seng Jun, bagaimana? Hebat, jawab Seng Jun jujur. King Sui mengembalikan pedang padanya. Seng Jun langsung bertanya, bisakah kamu memberitahu aku bagaimana tepatnya kamu menggunakan kekuatan kamu? Seng Jun tahu bahwa sejak dia menunjukkan padanya, dia tidak akan kikir dan bahkan mungkin memiliki pemikiran untuk mengajarkannya padanya. 1843. King Sui tidak ragu dan langsung menjawab, tentu. Pedang merespons hati pemiliknya. Ketika seseorang mendedikasikan hatinya untuk itu, pedang akan merespons sepenuhnya atas keinginannya. Untuk mengolah pedang, pertama-tama kita harus mengolah pikirannya. Pikiran seseorang memutuskan bagaimana pencapaiannya dalam pedang akan seperti. Hanya berlatih pedang tidak akan pernah membawamu kemanapun. Petik 2. Meskipun prinsip ini mungkin terdengar sangat sederhana, tidak banyak orang yang benar-benar berhasil melakukannya, atau lebih tepatnya, itu hanya sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka. Bahkan prajurit ahli seperti Seng Jun mungkin belum tentu bisa melakukannya dengan sempurna. Latihan membuat sempurna, semua orang tahu tentang teori ini. Mereka semua cenderung berpikir bahwa selama mereka memiliki bakat dan memastikan untuk sering berlatih, pada waktunya, mereka semua akan mencapai hal-hal besar. Ini juga tidak sepenuhnya salah. Ketika mereka mempraktikkan keterampilan pedang mereka, mereka juga tahu bahwa mereka harus mendedikasikan hati mereka ke dalamnya. Upaya setengah hati tidak akan membuat para pejuang itu berhasil. Satu-satunya perbedaan adalah berlatih dengan dedikasi setengah-setengah atau penuh untuk menyempurnakan keterampilan pedang. Dengan mendedikasikan sepenuhnya hati seseorang, itu berarti melibatkan seluruh tubuh seseorang ke dalam pedang, sehingga warriors akan mulai berhenti peduli tentang lintasan pedang mereka. Ada prakondisi untuk ini, prajurit harus terbiasa dengan pedang mereka dan ketika mereka berlatih, mereka memastikan untuk membuang pengetahuan pedang mereka sebelumnya dan melibatkan seluruh pikiran mereka ke dalam latihan. Satu dengan pedang, ini juga jenis dunia lain. King Sui melewati teknik pedang dan juga meridian yang terlibat di dalamnya. Namun, saat itulah masalahnya datang, ada terlalu banyak meridian yang terlibat di dalamnya dan itu bisa sangat rumit. Untungnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu meridian lebih baik daripada King Sui. Ada cara untuk melakukannya, tetapi aku yakin jika kamu akan keberatan. Kata King Sui setelah beberapa saat berpikir. Bagaimana? Aku bisa merasakan bahwa meridian di seluruh tubuhmu semuanya terhubung. Oleh karena itu, seharusnya mudah bagi kamu untuk mempelajarinya. Jika kamu masih tidak bisa mendapatkannya, aku bisa membimbing kamu sekali. King Sui memandang Seng Jun dan berkata. Seng Jun tertegun. Setelah itu, dia tampak agak bingung. Dia tahu apa artinya King Sui, itu hanya memegang tangannya dan membimbingnya melalui teknik pedang beberapa kali. Baiklah, bahkan aku merasa seperti mengambil keuntungan darimu. Biarkan aku membimbing kamu melalui latihan sekali. Jika kamu masih belum mendapatkannya, aku akan melakukannya lagi dan lagi sampai kamu melakukannya. King Sui berkata ketika dia melihat tampilan Seng Jun yang enggan. Niatnya yang sebenarnya adalah tidak pernah memanfaatkannya. Bukan itu yang aku maksud. Kalau begitu, bisakah kamu membimbing aku melalui latihan sekali? Kata Seng Jun dengan suara lebih lembut. Awalnya, King Sui telah merencanakan untuk menggodanya, tetapi dia dengan cepat menghilangkan niat ini dari benaknya. Dia berjalan di belakangnya dan kemudian meraih tangan kanannya yang memegang pedang. Tutup matamu dan coba rasakan pedang itu dengan hatimu.
Jangan pikirkan apapun. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah fokus. Karena King Sui ada di belakangnya, dia bisa mencium aroma ringan. Itu sangat redup, namun baunya sangat enak. Jenis wewangian ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan parfum biasa. Itu adalah sifat bawaannya dan hanya orang-orang dengan fisik yang tidak biasa yang akan memilikinya. Seng Jun, di sisi lain, terus-menerus bisa mendengar suara King Sui. Namun, saat dia menghembuskan napas, udara yang melewati telinganya cenderung memberinya sensasi gatal, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Untungnya, dia berhasil mendengar dengan jelas apa yang dikatakan King Sui. Dia kemudian menjawab dengan lembut mengatakannya. Pada banyak kesempatan, banyak pejuang tidak akan terlalu keberatan berinteraksi dengan lawan jenis. Tentu saja, ini berbicara tentang interaksi yang paling khas, misalnya, dua tangan saling bersentuhan atau benturan ringan terhadap tubuh masing-masing. Tentu saja, akan ada juga orang yang menentangnya, wanita di depannya adalah contoh utama. Saat King Sui meraih tangannya, dia bisa merasakan itu sangat halus. Dia bisa memilih untuk tidak pergi dan merasakannya, tetapi sensasi yang jelas masih berhasil membuatnya merasa emosional. Mereka lembut seperti batu giok, lembut dan halus. Memikirkan bahwa tangan biasa sebenarnya mampu merangsang seperti itu. Dia menahan pikirannya sendiri. Semua wanitanya memiliki pesona semacam ini, sangat normal baginya untuk merasa emosional. Ini mungkin penyakit yang dimiliki oleh semua orang karena penyakit itu sepenuhnya di luar kendali mereka. Beberapa pria merasa bahwa wanita lain di luar sangat berbeda dengan yang ada di rumah. Adapun alasan di baliknya, banyak orang belum berhasil memahaminya. Energi mengalir melalui meridiannya saat mereka memasuki tubuhnya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang berusaha ditolak oleh Seng Jun. Rasanya seperti orang luar mengintip ke dalam hatinya dan memasuki tubuhnya pada saat yang sama. Meskipun keduanya mungkin menari dengan pedang bersama, Seng Jun sebagian besar dibimbing oleh King Sui. Namun, keduanya berhasil berkoordinasi dengan sempurna. King Sui bersandar di tubuh Seng Jun dan perlahan-lahan bergerak. Lagi pula dia tidak benar-benar cepat, dia hanya ingin membiarkan dia tahu tentang cara yang tepat untuk menggunakan pikiran, semangat, dan ki-nya. Kedua tubuh itu bersandar sempurna satu sama lain, tetapi karena kurva alami tubuh wanita itu, King Sui bisa merasakan pantatnya yang bulat dan besar. Setiap kali mereka bergerak, dia akan merasakan gesekan yang disebabkan oleh perut dan pantatnya. Yang ki dari tubuh 9 yang pada awalnya dirancang untuk menjadi ki impulsif. Ditambahkan bahwa dia tidak menyentuh wanita manapun selama berhari-hari, dia tidak dapat mengendalikan dirinya dan bagian bawahnya didirikan. Itu terlihat sangat jelas. King Sui diam-diam memindahkan tubuhnya dan mulai mundur ke belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak melakukan interaksi dengannya, atau kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak menguntungkan. Bokong wanita ini sangat besar. Seng Jun gemetar. Dia tidak menunjukkan banyak tanggapan untuk itu. Namun, dia juga sepertinya merasa tidak nyaman. King Sui melepaskannya. Mereka sudah berada di tahap terakhir, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memberikan instruksi padanya. King Sui merasa sangat canggung. Meskipun dia telah menjauh darinya, bagian bawahnya masih berdiri tegak dan tidak punya niat untuk berhenti, menyebabkan dia tidak tahu apakah dia harus duduk atau berdiri. Seng Jun memerah. Dia tidak marah pada King Sui, namun, dia masih menatapnya tajam. Tidak diketahui apakah dia marah atau malu. Setelah itu, dia dengan marah menoleh. King Sui menggosok tangannya, aku seorang pria, ini di luar kendali aku. Percaya atau tidak, aku akan memotongnya. Saat Seng Jun berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya. King Sui bergetar, sangat cepat, bagian bawahnya kembali tenang. Wanita ini memang kejam. Namun demikian, dia juga tahu bahwa dia hanya mengatakannya secara lisan. Dia telah berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya sebelum ini. Selain itu, waktu sebenarnya ketika perutnya bersentuhan dengan pantatnya hanya 2-3 kali. Mungkin karena dia tahu bahwa dia tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya, Seng Jun tidak menyalahkannya, tetapi karena ini adalah pertama kalinya hal-hal seperti ini terjadi padanya, jauh di lubuk hati, dia masih akan merasa sangat bingung. Sebelum ini, meskipun dia tahu bahwa beberapa kontak pasti akan terjadi, dia tidak pernah berharap hal-hal berakhir seperti ini. Bahkan, dia berjuang dengan pikirannya sendiri ketika dia membiarkan King Sui meraih tangannya. Menimbang bahwa interaksi terjadi ketika mereka mengenakan pakaian mereka, Seng Jun bisa melihatnya sebagai tidak ada yang signifikan. Dia adalah orang yang cerdas, dia tidak ingin mencari lebih banyak masalah. Karena itu, dia bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. King Sui terus melalui bagian terakhir dan menunjukkannya padanya. Setelah itu, Seng Jun mulai menari dengan pedang sementara King Sui membimbingnya dari samping. Untuk seseorang yang luar biasa seperti dia, bakatnya seharusnya tidak perlu diragukan. Wanita ini memiliki keterampilan pemahaman yang tangguh. Kemampuan untuk memahami berbagai hal bisa menjadi jauh lebih penting daripada kerja keras belaka. Hanya mereka yang memiliki keterampilan pemahaman yang baik yang bisa berjuang untuk sukses. Tampaknya, tidak peduli sekeras apapun seseorang bekerja, mereka tidak akan pernah berhasil dan menjadi prajurit yang ahli. King Sui tidak sepenuhnya memiliki alasan ketika ia menyarankan agar ia ingin mengajarkan teknik pedang padanya. Senjata utamanya adalah pedang.
Apa yang diajarkan padanya hari ini seperti jendela, jika dia tidak memberitahunya tentang hal itu, dia mungkin bisa memecahkannya sendiri suatu hari nanti. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia tidak akan pernah bisa melanggarnya. Tentu saja, tidak semua orang bisa melewati lapisan jendela sesuka hati. Segera, Seng Jun sudah benar-benar terlibat dalam gerakan menari pedangnya. King Sui juga memulai latihan paginya. Dia perlahan-lahan berlatih Tai Chi Fis dengan tubuhnya menghadap ke timur. Sekarang, Tai Chi Fis hanyalah nama belaka. Sejak lama, itu sudah dimodifikasi oleh King Sui, ke titik di mana hanya ada bagian yang sangat kecil dari Tai Chi yang tersisa. Pada saat Seng Jun berhenti, dia bisa merasakan perubahan yang tidak biasa di seluruh tubuhnya. Sambil berdiri di sana, dia merasa seolah-olah dia adalah pedang salju giok ilahi. Seolah-olah dia membaurkan dirinya di antara langit dan bumi. King Sui tidak berusaha memotongnya dengan segera. Dia menunggu sampai dia sadar kembali. Pada saat ini, meskipun itu bukan pencerahan, itu adalah sesuatu yang sangat mirip dengan itu. Manfaat yang dia dapatkan dari itu masih sangat besar. 1844 Seng Jun kembali sadar, lalu dia menatap King Sui yang menatapnya dari jauh. Dia tersenyum dan berjalan maju seolah-olah adegan sebelumnya tidak pernah terjadi. Dia bisa melihat sejauh mana keuntungannya hari ini. Hanya satu niat pedang, atau apa yang tampak seperti niat pedang, dapat memungkinkan kekuatan pertempurannya untuk memiliki pertumbuhan yang eksplosif. Dia bisa melihat ratusan lubang dan celah dalam permainan pedang sebelumnya. Ini adalah transformasi kualitatif. Ini adalah manfaat yang sebanding dengan menjinakkan stalion bulan suci dan bahkan lebih baik dalam keadaan tertentu, karena stalion bulan suci hanya dapat dianggap sebagai pengaruh luar. Meskipun rela mati untuk tuannya, itu tidak membantu karena pemiliknya menjadi kuat. Peningkatan semacam ini bahkan lebih bermanfaat daripada terobosan sederhana dalam kekuatan. Peningkatan ini bersifat kualitatif sedangkan terobosan kekuatan hanyalah kuantitatif. Dengan bakat dan sumber daya yang memadai, mencapai tingkat kekuatan tertentu hanyalah masalah waktu, tetapi niat pedang seperti ini hanya bisa diharapkan, tidak pernah dicari. Itu membutuhkan pertemuan kebetulan besar untuk dipahami dan pria ini adalah kekayaannya yang dia pegang. Terima kasih, kata Seng Jun serius. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak perlu begitu sopan. Seng Jun menatap langit dan tersenyum, ayo keluar dan makan, hari ini layak dirayakan. Keduanya menikmati sarapan mewah. Mereka telah berurusan dengan luas Slater Palace dan kekuatan Seng Jun juga telah mencapai batas baru, sehingga nafsu makan mereka sangat baik dan mereka makan lebih banyak dari biasanya. Kapan kamu pergi? Seng Jun meletakkan sumpitnya dan bertanya. King Sui tahu apa yang dia tanyakan dan berkata, sedikit terkejut, aku sedang memikirkannya. Berhentilah memikirkannya, kamu sudah ada di sini. Terlepas dari kapan, kamu masih harus melakukan perjalanan ini, bukan? Seng Jun berdiri dan mengemasi meja. King Sui memutuskan untuk segera melakukannya karena dia harus tetap pergi. Mengapa dia terus khawatir tentang kepergiannya? Pikir King Sui tanpa sadar. Dia kemudian menyimpan piring yang tersisa di dapur. Sehari kemudian, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Seng Jun dan Seng Jun tidak menahannya juga, dia hanya tersenyum, ketika kamu selesai, jangan lupa untuk mengunjungi. Aku akan mentraktirmu makan. King Sui tersenyum dan mengangguk, piring itu dibuat olehnya, tapi Seng Jun bertugas menjaga mereka. King Sui hanya menyukai suasananya, dia punya teman baik kemanapun dia pergi dan dia tidak bisa meminta lebih. Kembali ke Vampiric Demoness Hills, pikirannya sangat berbeda dari sebelumnya, semakin dekat dia, semakin tenang dia. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang permaisuri vampirik. Dia hanya bersamanya sekali. Pada satu pertemuan itu, dunia ini benar-benar luar biasa, tidak diketahui dan tidak bisa dikendalikan. Bergerak di sepanjang tanah merah berapi-api, Vampiric Demonesses melarikan diri saat mereka merasakan kehadiran King Sui. King Sui tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan mereka, karena King Sui sekarang melihat mereka ketika dia melihat manusia. Mereka tampak seperti manusia dan satu-satunya perbedaan adalah dalam beberapa menit. King Sui memiliki semacam hubungan khusus dengan wanita itu, terutama begitu dia melangkah ke bukit Vampiric Demoness. King Sui bisa mendeteksi kekuatan misterius yang membimbingnya ke depan. King Sui cepat tiba di sebuah lembah, itu sangat damai namun itu istimewa. Tidak ada merah yang dapat ditemukan di lembah hijau yang segar dan indah. Itu adalah tempat vitalitas mekar. Ada banyak pohon besar, masing-masing seperti pagoda kayu mini dengan banyak cabang tebal menciptakan jalur di antara pohon-pohon. Ini bisa dibilang lanskap taman mimpi dengan begitu banyak jalur pohon dengan lebar sekitar 3 meter. Seluruh tontonan dihubungkan bersama, melukis gambar yang indah. Dua Vampiric Demonesses dengan cepat terbang keluar dan mereka mengenakan gaun. Kali ini sepertinya jumlah iblis vampirik yang mengenakan gaun telah bertambah. Mereka masih sedikit bingung oleh King Sui, tetapi Vampiric Demoness setengah baya di sebelah kiri bertanya dengan suara rendah, untuk apa kau di sini? King Sui mengerutkan alisnya. Dia akan langsung membunuh mereka berdua seandainya dulu dia seperti dulu menemukan mereka keji, namun sekarang, dia menemukan keberadaan mereka bermakna dan logis. Di mana permaisuri kamu? King Sui memotong untuk mengejar. Mengapa kamu mencari aku? Suara serak namun indah terdengar.
Kedua iblis segera membungkuk dan pergi setelah mendengar suara itu, sementara King Sui mengangkat kepalanya untuk mencari sumbernya. Dia masih mengenakan gaun merah darah. Wajahnya masih dingin, tatapannya yang dingin tampak mendapat sedikit mistik, membuatnya semakin menawan, sementara hidungnya yang lurus, putih, seperti batu giok dan bibir seksi juga memberikan wajahnya yang dingin, sentuhan kelembutan. Kepala rambut hitam pekat di punggungnya, memanjang melewati bahunya sejauh kepalan tangan. Dia tampaknya tidak banyak berubah, sampai kamu mengamati perutnya yang sedikit melotot. Meskipun kata-katanya tidak baik, King Sui mampu mendeteksi sedikit emosi. Dia yakin bahwa wanita ini tahu untuk apa dia di sini. King Sui memiliki banyak pikiran saat dia pergi, tetapi sekarang di depannya, dia tidak memiliki banyak pikiran. Hatinya menjadi lebih luas dan dia juga tidak bisa mengerti mengapa. Aku datang untuk melihat. Permaisuri vampirik iblis tidak mengatakan apa-apa, dia menatap King Sui sebelum tersenyum. Kamu tidak perlu repot, meskipun anak ini berasal dari kamu, dia tidak dapat berhubungan dengan kamu. King Sui menatap senyumnya, yang seperti kilatan sinar matahari yang menyilaukan. Dia dapat mengatakan bahwa dia menyalahkannya, atau setidaknya karena perbedaan rasial, ada banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan. Aku sudah tahu aku akan kembali ketika aku pergi, terlepas dari hasilnya. Pikir King Sui sambil berkata. Untuk apa kamu di sini? Permaisuri vampirik Demones bertanya lagi. Dia sudah bertanya sekali padanya, namun dia menghindari peluru, tapi sekarang dia harus menjawabnya dengan benar. Aku ingin melihatnya, kata King Sui ringan. Kata-kata ini membuatnya gemetar. Perasaan yang tak terlukiskan di dadanya, sedikit masam, sedikit hangat. Dia tidak bisa mengungkapkannya, tetapi dia tidak membencinya. Dia tidak pernah membenci pria ini dan tidak akan pernah mencoba untuk menelan esensinya, tetapi dia juga tidak langsung jatuh cinta padanya. Itu hanya rasa nyaman di sekitarnya. Karena kamu tidak menyukai kami, mengapa repot-repot datang menemuinya? Permaisuri vampirik Demones bertanya dengan ringan, dia tahu bahwa King Sui ada di sini untuk melihat anak di perutnya. 1845. King Sui tertegun, mengapa kamu berkata begitu? Mengapa kamu pikir aku berkata begitu? Permaisuri vampirik Demones sangat muka dan berbeda dari bagaimana dia terakhir kali, seperti bagaimana King Sui telah banyak berubah. Keduanya tampaknya bertukar peran. Kami benar-benar berbeda sehingga kamu tidak perlu datang. Perlombaan vampirik Demones melewati warisan mereka dengan cara ini. Aku tahu kamu tidak menyukai tempat ini dan kamu harus memiliki pergulatan internal tentang apakah kamu harus datang atau tidak. Senyumnya sangat memikat. King Sui mendengar kata-katanya dan merasa bahwa dia terlalu berpikiran sempit, tidak bisa mengukurnya. Dia kemudian sedikit menggelengkan kepalanya, sekarang kamu begitu tidak ramah terhadap aku. Melihat senyum pahit King Sui, vampirik Demones Empress menyeringai. Aku seharusnya berterima kasih, aku tidak akan menyembunyikannya dari kamu. Aku sudah ada begitu lama dan hanya kamu yang menarik perhatian aku dengan fisik khusus kamu. Aku sengaja melakukannya terakhir kali. Apakah kamu marah? Mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Tidak ada gunanya menyalahkan dia, dan apakah dia mengatakan yang sebenarnya masih belum diketahui. Karena beberapa hal telah terjadi, itu tidak bisa dihindari. Dia tidak bersalah. Tidak peduli apa yang terjadi, itu adalah fakta bahwa darahku ada di nadinya. King Sui tidak bisa mengatakan apakah dia sengaja membebaskannya dari rasa bersalah, tetapi itu tidak masalah karena semuanya sudah mencapai titik ini. Melarikan diri atau menggerutu hanyalah tindakan pengecut. Itu seperti ketika hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang yang bisa membantu tidak akan marah atau menghukum orang lain. Mereka lebih suka dengan cepat melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerugian mereka karena amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana jika aku memberitahu kamu bahwa kamu dan dia tidak berhubungan, dan aku tidak ingin kamu masuk? Apa yang akan kamu lakukan? The Vampiric Empress Demones menatap mata King Sui, seolah berusaha melihat ke dalam hatinya. King Sui diam. Dia ingin bertindak sombong, mengatakan sesuatu yang sombong, tetapi berpikir tentang warisan Vampiric Demones, dia sedikit berkecil hati. Dia datang ke sini tetapi dia tidak tahu hasil seperti apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah menyukai gagasan untuk memaksa siapapun, terutama dalam hal-hal seperti ini. Dia tidak bisa melihat niatnya. Dia sudah bingung, tidak bisa mengerti apa-apa. Jika kamu membenciku, maka aku bisa datang ke sini lebih jarang. Namun, apakah masih mungkin bagi aku untuk tetap datang ke sini kadang-kadang untuk bertemu dengannya? King Sui bernegosiasi. Permaisuri Vampirik Demones tersenyum, dengan senang melihat King Sui, kamu benar-benar tidak keberatan memiliki Vampirik Demones sebagai putri kamu. Seperti yang sudah aku katakan, dia tidak bersalah. Dia masih putriku dan tidak ada yang penting. Petik 2. Lalu bagaimana dengan aku? Permaisuri Vampirik Demones menggoda King Sui. Bahkan King Sui bisa tahu bahwa dia sedang menggodanya. Tetap saja, dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan sedingin es dan elegan ini akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Bagaimana denganmu? Tanya King Sui, tidak bisa mengerti apa sebenarnya pertanyaan itu. Dia melanjutkan, putriku juga putrimu. Bagimu aku ini apa? Kamu ingin jadi apa? King Sui bertanya dengan serius karena dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan wanita itu.
Permaisuri vampirik Demones dengan ringan menggerakkan bulu matanya. Dengan bulu mata tipis dan panjang yang memukau orang-orang dengan kecantikannya, dia mengangkat kepalanya, kamu sebenarnya sangat bias terhadap vampirik Demoneses. King Sui menggelengkan kepalanya, aku tidak bias terhadap siapapun. Aku tidak bisa menerima tindakan yang dengan sengaja mencuri nyawa orang lain. Yang terkuat bertahan, ini adalah aturan dunia alami. Karena setiap makhluk memiliki hak untuk hidup, daging yang kamu makan juga membahayakan makhluk hidup lainnya. Memakan daging mereka dan meminum darah mereka tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan dengan vampirik Demoneses. Permaisuri vampirik iblis menatap lurus ke King Sui. The Vampiric Demoneses terutama mencerna darah binatang iblis. Yang mencerna darah manusia jarang terjadi, dan bergerak melawan manusia dalam skala besar hanya akan menarik pembangkit tenaga listrik untuk datang dan memusnahkan mereka. King Sui mengerti fakta ini. Sama seperti dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang tahu moral dan logika, tetapi bagaimana orang bertindak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kebajikan seperti membela ketidakadilan dan mengembalikan uang yang kamu temukan di tanah diberitakan, tetapi mereka yang benar-benar melakukannya sangat sedikit jumlahnya. Mengambil $1 atau bahkan $10 adalah masalah kecil, tetapi lebih dari itu akan. Sederhananya, orang cenderung menyukai aturan yang berlaku untuk orang lain, tanpa berlaku untuk diri mereka sendiri. Dia tidak kembali ke kritik vampirik Demones Empress. Semua orang tahu bahwa manusia makan daging, dan membunuh binatang buas untuk memakannya adalah hal yang paling mendasar. Bagi para vampirik Demoneses, minum darah juga merupakan hal yang sama. Manusia makan daging tidak memicu emosi apapun tetapi ketika binatang iblis melihat manusia memakan kerabat mereka, mereka pasti akan menjadi emosional, karena beberapa binatang iblis telah mengembangkan kecerdasan dasar, dan beberapa binatang iblis kelas lebih tinggi bahkan setara dengan manusia dalam hal ini. Menganggap, meskipun mereka iblis abadi, masih memicu respons emosional di dalamnya ketika binatang iblis dimakan oleh manusia. Dari sudut pandang ini, manusia sangat kejam, menggunakan cara lain untuk memperlakukan gagasan yang kuat berpesta dengan yang lemah. Aku percaya kita terlalu banyak menyimpang. Aku di sini untuk menunggu putri aku. King Sui tidak mau melanjutkan dengan topik ini. Kalimat ini bahkan mengejutkan permaisuri vampirik, wajah yang kaya dengan emosi, tampaknya mengejek namun gembira, anak itu juga putriku. Tapi tanpa aku, kamu tidak bisa melahirkan. King Sui segera membalas. Kenapa kamu seperti ini? The Vampiric Demones Empress sedikit jengkel dan malu ketika dia berkata. King Sui tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Wanita ini terlalu mempesona, terutama ketika dia sepertinya mencibir bibirnya pada akhirnya. Karena kamu akan melahirkan dalam waktu kurang dari setengah bulan, aku akan tinggal di sini sebentar, King Sui berbicara pada dirinya sendiri. Permaisuri Vampiric Demones tidak tahu bagaimana merasakan dengan bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi sangat tak tahu malu dan sombong. King Sui tidak mengharapkan metode ini menjadi yang paling efektif. Jika dia tahu, dia akan menggunakannya lebih awal. King Sui memandang sekitarnya, memperhatikan bubuk kayu di pohon-pohon besar, manakah dari ini yang kosong dan lebih dekat denganmu? Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Seorang pria tidak diizinkan tinggal di sini. Kamu bisa mendirikan tenda di luar. Permaisuri Vampiric Demones berkata tanpa daya. King Sui tahu bahwa dia sudah berjalan 1 mil ketika diberikan 1 inci. Sudah ada ruang untuk menyelesaikan semuanya dengan damai sehingga dia harus menunggu di luar agar anak itu lahir. Aku seorang dokter yang ajaib pada saat itu. Jika tidak ada dokter di sekitar, aku bisa mati. King Sui tidak tahu mengapa wanita ini memiliki reaksi keras sehingga dia duduk di tanah yang tinggi di luar lembah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.